Halo sayang. Mau makan apa malam ini? Aku lembur nih. Lembur lagi ya. Jaga kesehatan sendiri ya. Ingat makan. Kamu gak capek apa di sini berhenti? Pak, ini area larangan berhenti. Aku bilang berhenti di mana? Berhenti di mana? Ngapain banyak omong? Parkir? Dengar nggak? Parkirkan aku. Baru saja aku minta kamu berhenti. Kamu tidak dengar? Bisu ya? Turunlah dari mobil. Kamu mau apa? Aku mau apa? Aku baru saja bilang, jalan itu tidak boleh kamu bicara banyak omong. Kenapa kamu pukul orang? Kalau aku pukul orang, mobilmu hancur, kan? Bro, aku salah, aku salah. Aku tidak mau bayar ongkos lagi. Apakah aku orang yang peduli sama uang sebanyak itu? Mengapa? Selamat, Tuan. Bulan ini Anda dihina sebanyak 100 kali. Memicu sistem BD terkuat. Siapa yang berbicara? Sebenarnya, siapa yang berbicara? Tuan, itu adalah Xiao Daji yang berbicara. Xiao Daji adalah asisten sistem Anda. Sistem apa? Apakah itu sistem dalam novel yang bisa mengubah hidup? Ya, Tuan, saya berikan paket selamat datang untuk pemula. Sebuah mobil Porsche dan bonus 100 juta yuan. Akan segera dikirim. Ting ting. Tutian. Kamu, kenapa ada di sini? Kamu masih berani bertanya padaku. Bukankah kamu bilang kamu lembur? Kenapa kamu ada di sini? Kalau kamu sudah menemukan ini, aku akan langsung saja mengatakannya. Mulai hari ini, kita berdua tidak ada hubungan. Nanti Han Xiao adalah pacar saya. Lalu, bagaimana dengan hubungan kita berdua? Kamu berhak jadi pacar saya. Kamu bahkan tidak layak jadi seorang pria. Saya hanya bermain-main denganmu. Kamu benar-benar menganggap ini serius. Ting ting, ini dia sampah yang kamu maksud. Orang sepertimu bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu saya. Punya uang itu hebat, ya? Apakah grup tenda kita punya sesuatu yang bernama? Oh, benar, pengemudi taksi Sutian. Mengambil kembali mobilnya. Segera buat dia pergi. Karyawan, mobil kesayangan Anda sudah dikirim ke dekat sini. Apakah Anda ingin menjemputnya sekarang? Ini. Kang Xiao, penampilanmu tadi sangat tampan. Lihatlah, tidak, ini baru disebut pria sejati. Lihat penampilanmu yang miskin. Untungnya aku mengikuti Han Xiao. Kalau aku ikut kamu, mungkin sekarang aku harus mengemis. Buktinya sayang punya mata yang tajam. Sutian, kalau begitu berlututlah padaku. Ku bisa pertimbangkan untuk mengembalikan mobil itu padamu. Takutlah pada siapapun. Bukankah ini mobil yang selalu ingin aku ganti? Kapan kamu akan menggantinya? Nanti aku akan tanya pemilik mobil apakah mau dijual. Nanti kita main game di mobil. Bagaimana? Sayang bilang saja apapun. Tidak seperti beberapa orang yang bahkan tidak bisa membeli roda mobil. Permisi, apakah ini Tuan Su? Iya. Mobil kesayangan Anda sudah tiba. Silakan periksa. Mobil kesayangan Anda telah tiba. Silakan periksa penerimaan. Kamu bilang apa? Mobil ini miliknya. Aduh, Han Xiao, ini pasti palsu. Dia saja seorang pengemis, bagaimana bisa membeli mobil semahal ini? Sutian, jangan berpura-pura di sini. Apa ini salah kirim? Saya tidak memesan mobil ini. Han Xiao, kan saya bilang benar. Dia sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimana mungkin mobil ini miliknya? Bocah, kamu bohong padaku. Tuan Su, ini mobil Anda. Baiklah, aku terima mobilnya. Kamu pulang dulu ya. Baik, Tuan Su. Dia tidak mengenal saya. Mengenal kamu. Lalu kenapa dia tidak mengantar mobil untuk kalian? Han Xiao, kan? Saya tidak akan menyewa mobil jelek itu. Dan Zhao Tingting, wanita itu, simpan saja untuk dirimu. Han Xiao, Sutian, orang miskin itu, begitu menghina Anda. Anda pasti tidak bisa membiarkannya pergi. Masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Sutian. Kita belum selesai. Selamat pagi, Tuan. Saya adalah sistem kecil Anda, Daji. Oh. Saya tahu ini acara prank. Di mana kamera? Tuan, Anda sedang mencari apa?
Apakah Anda ingin Xiao Daji membantu? Paket pemula Anda adalah sebuah mobil Porsche. Ditambah bonus 1 miliar. Tuan, sistem mendeteksi detak jantung Anda terlalu tinggi. Sungguh-sungguh, Anda adalah sistem. Ya, Tuan, sistem DD adalah teknologi masa depan. Anda dapat terus meningkatkan nilai reputasi dengan menyelesaikan tugas secara terus-menerus, sehingga dapat membuka berbagai keterampilan. Untuk memudahkan penggunaan Anda, Xiao Daji dapat secara otomatis menerima tugas untuk Anda. Apakah Anda memberikan izin? Izin. Baiklah, Anda telah berhasil memberikan izin. Silakan segera menuju lokasi yang ditentukan untuk mengambil mobil tugas Anda, agar memudahkan penggunaan Anda di masa depan. Hadiah pemula semuanya Porsche. Jadi mobil tugas itu bukan Rolls-Royce. Ini mobil tugas saya. Ya, Tuan. Segera kendarai dan mulai sistem tugas Didi Anda. Saya sudah punya 1 miliar. Masa saya harus nyetir mobil jelek ini? Apa? Saya punya 1 miliar. Maaf, Tuan. Mobil ini adalah sistem Xiao Daji. Jika memilih kendaraan lain, sistem tidak dapat diaktifkan untuk menerima tugas. Hadiah yang bergerak juga akan dicabut. Ya. Kalau begitu, untuk apa kau memberikannya padaku? Kau bisa foto dan kirim ke media sosial, kan? Ah, jadi hanya untuk pamer? Ya. Tuan, jangan terburu-buru. Selamat terus menggunakan sistem Didi. Masih ada lebih banyak kejutan yang menunggu kamu. Saat ini kamu memiliki 1 kesempatan undian. Apakah kamu ingin ikut undian? Ya sudah, ikut saja. Toh juga tidak ada gunanya. Selamat, kamu telah mendapatkan 20% saham dari grup tenda. Silakan segera pergi ke grup tenda untuk menandatangani sertifikat kepemilikan saham. Ya. Grup tenda. Yang itu, grup tenda yang bernilai ratusan miliar. Mereka memberikan saya 20% saham. Kita masuk begitu saja. Tak akan dikeluarkan, kan? Benar, Tuan. Anda sudah menjadi pemegang saham grup tenda. Hehe, kalau pakai baju kayak gitu, jangan masuk. Tuan, Xiao Daji aktifkan kemampuan menyembunyikan diri. Selain Anda, orang lain tak bisa melihat Xiao Daji. Bisa begitu juga. Wah, orang miskin. Memang sulit dilupakannya. Kenapa nggak pakai Porsche lagi? Nggak mampu sewa lagi. Aku sudah cek sejak lama, pemilik mobil itu sama sekali bukan orang lokal. Kamu sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Keluar dari grup kami kalau tidak. Kalau tidak, aku akan buat kamu pingsan di jalan. Pak, anak ini bikin keributan. Saya Liu Huinian, General Manager Tenda Group untuk wilayah Tiongkok Besar. Tuan Su, jangan tertawa. Saya Liu Huinian, General Manager Tenda Group untuk wilayah Tiongkok Besar. Tuan Su, apakah Anda tidak tertawa? Paman, kenapa Anda berjabat tangan dengan orang ini? Sialan. Ini adalah pemegang saham grup kita. Juga direktur baru, Su Tian. Tuan, saya tidak menipu Anda, kan? Hai. Apa yang sebenarnya kamu lihat? Kamu pasti Liu Huinian, kan? Saya senang sekali bisa bertemu dengan Anda, Direktur Su. Saya pernah melihat Anda di TV. Lebih tua dari saya. Panggil saja saya adik. Baik, adik Su. Mari kita bicara di kantor. Surat pengesahan saham sudah saya siapkan untuk Anda. Perawat. Direktur Su. Pak Su, saya tahu saya salah. Silakan Pak Su, atur sendiri. Pak Su, saya tahu saya salah. Aku tidak mau melihatmu lagi di perusahaan. Paman, tolong bicara untukku. Diam saja. Seharian bermalas-malasan. Oh bukan karena muka baik ayahmu. Aku sudah memecatmu sejak lama. Hari ini menyinggung Pak Su, ini masalah. Biarkan kamu pergi, tidak ada yang bisa dikatakan. Lepaskan. Silakan, Tuan Su, di sini. Sekarang kamu adalah pemegang saham dan juga direktur perusahaan. Apakah kamu ingin membantu mengelola perusahaan? Saya tidak akan terlibat dalam urusan bisnis. Baik. Kalau begitu, saya akan secara berkala mengirimkan dividen ke akun Anda. Halo. Apalagi ini dari mereka? Ada apa ini? Saat pasar saham dibuka hari ini, kelompok Yuan langsung gila-gilaan jual saham kita. Kelompok Yuan. Kamu adalah direktur keuangan perusahaan. Kalau bukan kamu yang tanggung jawab, siapa lagi?
Setelah selesai pukulnya, lalu serahkan ke polisi sebagai bukti. Adik kecil, wajahmu kelihatan sangat buruk. Apa kabar? Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Tuan, apakah perasaanmu tidak baik? Mewarnai rambut. Kamu cukup suka tampil cantik. Penampilan Xiao Daji akan disesuaikan berdasarkan suasana hati Tuan. Saat ini terdeteksi detak jantung Tuan tidak stabil. Emosi sedang rendah. Apakah Anda membutuhkan pengobatan? Bagaimana cara mengobati penyakit hati? Penyakit hati. Kamu bukan manusia? Kamu tidak mengerti. Siapa bilang aku tidak mengerti? Tuan, aku sudah mendeteksi bahwa itu karena Yuan Hao. Tuan difitnah oleh Yuan Hao dan dipenjara 3 tahun. Kehilangan pekerjaan. Ibu juga mengalami gangguan jiwa. Cukup. Jangan katakan lagi. Tuan mendeteksi bahwa kondisi tubuh Anda tidak terlalu baik. Apakah Anda perlu Xiao Daji memberikan layanan khusus, agar Tuan merasa nyaman secara fisik dan mental? Layanan khusus. Selesai. Tuan mendeteksi bahwa detak jantung Anda sudah jauh lebih normal. Sekarang Anda tidak merasa tidak nyaman, kan? Silakan turun dulu. Memang terasa nyaman. Tapi saya tidak menyangka layanan khusus ini. Ternyata adalah pijat. Tentu saja, Xiao Daji sangat mahir dalam pijat tradisional Tiongkok. Tapi, apa yang kamu kira layanan ini? Tidak ada apa-apa. Tuan mendeteksi bahwa detak jantung Anda terlalu cepat. Anda sedang berbohong. Kamu tidak boleh sembarangan mendeteksi saya lagi. Baik, Tuan. Apakah Anda membutuhkan layanan khusus? Bisa bicara dengan Xiao Daji. Bahkan jika Xiao Daji tidak tahu, dia bisa belajar. Belajar. Tuan, Xiao Daji pasti akan memenuhi semua kebutuhanmu. Semua kebutuhan. Bisa tolong bantu aku balas dendam? Tentu saja, Xiao Daji bisa membantu Tuan membalas dendam, menuju puncak kehidupan. Aku. Benarkah ini bisa? Tuan pasti bisa. Baiklah. Tuhan mengirimmu untuk berada di sisiku. Adalah kesempatan untuk membalas dendamku. Kalau begitu, aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang sebelumnya. Apa kamu akan menghadapi grup Yuan? Mereka adalah salah satu dari 3 grup terbesar di dunia. Grup tenda tidak ada artinya bagi mereka. Hanya seekor semut kecil. Meskipun itu semut, tetap harus melihat pohon besar ini. Saudara kecil benar. Meskipun kita mengalah, dia juga tidak akan membiarkan kita pergi. Aku mendukungmu. Kelompok UN baru-baru ini selalu melakukan gerakan kecil di pasar saham. Kita gunakan cara mereka. Kembalikan kepada mereka yang berbuat. Sial. Sudah berapa kali dikatakan. Kalau ada masalah, bisa tidak jangan panik. Dengar-dengar grup Tongda mulai mencari barang kita. Apa? Kumpulan orang tua ini cepat sekali bereaksi. Apa kita terlalu agresif beberapa hari yang lalu? Apa mereka sudah menemukan kita? Seharusnya tidak. Cek sendiri. Bagaimana kamu tahu kalau grup Yuan hanya gertakan belaka? Tidak ada dana cukup untuk membeli semua saham. Itulah trik yang biasa digunakan oleh Yuan Hao. Bulan lalu, dia membuka proyek properti baru di Amerika. Dana sedang ketat. Kali ini, mereka buat keributan di pasar saham, supaya kita jadi bingung dan kehilangan arah. Sepertinya adikku sangat paham tentang keluarga Yuan. Ya, kalau kamu tidak meneliti seseorang siang dan malam, kamu juga bisa meneliti seseorang siapa sih? Kepala Liu. Oh. Menunggu tamu ya? Lau Liu.
Meskipun grup tenda kamu tidak sebesar grup Yuan kami. Tapi kamu juga tidak perlu. Bahkan orang biasa pun sudah melihat. Yuan Hao, mulutmu bersihkan dulu. Ini adalah pemegang saham baru kita, Tuan Sutian. Sutian. Aku lihat kamu siapa, ya? Agak familiar, ya. Sutian. Aku lihat kamu agak familiar, ya? Ah. Ternyata kamu, ya? Apakah kamu masih ingat saya? Segala sesuatu yang kamu lakukan padaku dulu. Sekarang anggap saja ini sebagai bunga. Ternyata semua ini adalah ulahmu, si brengsek. Bagaimana kamu bisa keluar begitu cepat? Orang berusaha, langit mengawasi. Saya percaya kebaikan akan mendapatkan balasan. Sutian, apakah kamu percaya saya bisa mengirimmu masuk sekali lagi? Dan bisa mengirimmu masuk untuk kedua kalinya? Tuan Muda Yu, keren banget ya. Aku tidak takut berjalan tanpa alas kaki. Aku menantimu. Mulai hari ini, kami dari grup Tenda dan grup Yuan akan berperang secara total. Tuan Muda Yu, harap duduk dengan tenang. Baiklah. Baiklah. Mari kita lihat, terima kasih. Saudara Su, apa yang terjadi? Cerita ini panjang. Singkatnya, saya dan Yuan tidak akur. Musuh bebuyutan. Sepertinya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Grup Yuan memiliki 4 pilar industri, keuangan, hiburan, internet, dan properti. Saya akan membuat mereka semua berantakan satu persatu. Urusan sehari-hari perusahaan masih menjadi tanggung jawabmu. Tapi ada satu hal. Semua hal tentang grup Yuan jangan laporkan padaku. Baik. Terima kasih, Xiao Daji. Kamu telah memberiku informasi tentang Yuan Hao. Aku baru tahu tentang situasi dana di Amerika. Tuan tidak perlu sungkan. Xiao Daji siap memberikan informasi apapun. Waktu tahu. Tapi Tuan tidak ingin menghadapi Yuan Hao. Mengapa tidak tinggal di perusahaan Tengda? Perusahaan Tengda dan grup Yuan terlalu berbeda. Sangat sulit untuk bersaing secara bisnis. Tuan memiliki saya sebagai dukungan yang kuat. Apa yang Anda takutkan? Ceritakan lebih lanjut tentang situasi Xiezong kepada saya. Selama Tuan dapat terus menghukum kebiasaan buruk, menyebarkan energi positif untuk membantu orang lain, Anda dapat terus mengumpulkan nilai reputasi. Semakin banyak nilai reputasi yang Anda tingkatkan, Anda dapat membuka lebih banyak keterampilan. Pada akhirnya, Anda akan bisa mengalahkan Yuan Hao. Selama Anda mendapatkan reputasi, Anda bisa mengalahkan Yuan Hao. Ya, Tuan, selama Anda terus meningkatkan nilai reputasi, Anda akan semakin dekat dengan tujuan Anda. Saat ini, nilai reputasi Anda hanya 500 poin. Ketika kamu mengumpulkan hingga 1000 poin, kamu bisa membuka skill pertama. Kalau sudah mengumpulkan 10.000 poin, kamu akan bisa mencapai tujuanmu. Lalu, apalagi yang kamu tunggu? Segera mulai saja. Baik, Tuan. Saya akan mulai tugas ini untuk Anda. Halo, ini Didi Express. Saya sudah membuat reservasi kemarin. Saya sekarang berada di pintu timur gedung Fenglei. Kapan Anda sampai? Baik-baik saja. Saya akan segera sampai. Halo, cantik. Halo, sepertinya saya memesan mobil khusus. Ini adalah mobil khusus, kan? Kalau tidak, Anda bisa memanggil yang lain. Sudahlah, saya terburu-buru. Pemuda ini mengemudikan mobil yang begitu jelek untuk menjalankan Didi. Memang tidak mudah. Siri menerima tugas penumpang secara resmi. Halo, Nona, sudah sampai. Baik, terima kasih. Selamat, Tuan, telah menyelesaikan tugas pertama. Mendapatkan 500 poin reputasi. Jumlah poin reputasi sekarang total 1000 poin. Membuka keterampilan hadiah, amukan semangat. Amukan semangat. Itu untuk apa? Tuan, ketika Anda mengaktifkan amukan semangat, kecepatan dan kekuatan Anda akan mendapatkan peningkatan besar dan daya tahan. Tapi ada waktu pendinginan. Waktu pendinginan adalah 24 jam. Waktu daya tahan adalah 15 menit. Oh, jadi saya seperti Superman. Turunlah, Ku Xiao Wei, turunlah.
Turunlah sekarang. Penggoda suami orang, turunlah. Turunlah. Keluar sini. Nona, ini adalah selingkuhan. Turunlah, 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 cepat turun. Dengarkan saya. Bukan seperti itu. Istri bos saya salah paham. Saya datang kali ini untuk mengundurkan diri. Jangan dengarkan mereka. Tidak buka? Apa aku sudah merusak mobilmu? Ah, Kak, tolong buka pintunya. Jangan tutup pintunya. Sampah kecil? Apakah keterampilan berapi-api ini benar-benar berguna? Sampah kecil? Apakah keterampilan berapi-api ini benar-benar berguna? Kamu sedang berbicara dengan siapa? Ini bukan urusanmu. Ngurusi aja nggak apa-apa. Tapi kamu juga nggak boleh nabrak mobilku. Kalau aku nabrak mobilmu, apa salahnya? Hari ini aku bahkan cuma pura-pura marah. Pak, tolonglah aku. Tolonglah aku. Kamu kan orang dewasa, jangan ingat dendam kecil. Lihatlah, aku punya orang tua dan anak-anak di rumah. Tolonglah aku. Tolong biarkan aku pergi. Pergi saja. Sistem ini memang hebat. Rasanya benar-benar menyenangkan untuk pamer. Hahaha. Hahaha. Kamu baik-baik saja. Tadi terjadi apa? Tidak ada. Tidak ada? Kan kamu tidak kaget. Tentu saja aku baik-baik saja. Terima kasih sebelumnya. Oh ya? Halo. Nama saya Xie Xiaowei. Nama saya Sutian. Sutian, saya ingat kamu. Saya akan berterima kasih padamu. Hai, saya ini orangnya. Kalau melihat ketidakadilan, saya akan membantu. Jika kamu mencari pekerjaan baru, bisa juga hubungi saya. Saya ini orang yang sangat penyayang. Baiklah, kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tuan, Anda sudah menjadi miliarder. Anda bisa memilih restoran yang lebih mewah. Kak kecil, ya. Dulu, saya sering makan di sini. Ya, pemiliknya sangat baik. Ketika saya tidak punya uang, dia bahkan membiarkan saya berutang. Itu hanya alasan saja. Sebenarnya, nggak jauh beda sama gratisan. Sutian, lagi ngobrol sama siapa? Ngomong sendiri. Mungkin yang tiga itu saja. Lei Jun ada di sana. Sutian, lagi ngobrol sama siapa? Ngomong sendiri. Mungkin yang tiga itu saja. Iya. Benar, Tieshu, 20.000 ini. Anda anggap saja sebagai uang makan sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Anda selama ini. Sutian, kamu ini ngapain? Aduh, Pak Tai, ambil saja. Uang makan ini juga tidak perlu sebanyak ini, kan? Yang lebih itu. Untuk uang makan di masa depan, kamu ini sudah kaya ya? Bisa dibilang begitu. Hahaha, baiklah. Kalau begitu, saya terima saja. Kalau kamu mau makan apa, bilang saja ke Paman Tai. Baiklah, ada Tianjun tidak? Hahaha. Tianjun. Sewa sudah saatnya dibayar. Kagao, saya kan baru saja bayar sewa. Sewa sudah naik. Kagao, lihatlah, ini semua uang dari usaha kecil saya. Mengusir pengemis. Pengemis. Kamu adalah Gao Lauda, kan? Jangan pergi, ya. Aku bisa sangat kejam. Kalau kamu mau pergi, masih ada waktu. Harus berpura-pura bodoh, ya. Ke barat, ke barat. Sudahlah, sudahlah. Kita tidak bisa menghadapinya. Tenang saja, Paman Tai ada di sini bersamaku. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengganggu kamu. Kau adalah Gao Lauda, kan? Kau dipecat. Mulai sekarang, tidak perlu lagi mengumpulkan sewa. Hahaha. Kau pasti sudah gila, ya? Atau tidak? Coba telepon bosmu. Tanya saja, kau merasa pantas untuk menelepon bosku? Percaya atau tidak, hari ini aku akan memukulmu. Hei bos, jangan lagi ambil sewa di jalan itu. Seluruh jalan sudah terjual. Apa maksudmu? Pemilik baru adalah
Hahaha. Kamu adalah Bosu, kan? Bosu, aku salah. Tadi aku terlalu ceroboh. Bilang pada Paman Tai. Tuan Tai, aku salah. Kalau kamu besar hati, jangan hitung kesalahan kecilku. Aku binatang. Aku bukan manusia. Aku binatang. Kalau kamu masih mau terus melakukannya, nanti Tuan Tai akan jadi ayah kandungmu. Ayo, ayo, tolong Tuan Tai, selamatkan ayahku. Ayah, pergi. Aku pergi. Ayah, jaga dirimu. Apa yang terjadi di barat? Tuan Besi, ke depannya. Anda bisa tenang menjalankan toko ini. Tidak akan ada yang mengganggu Anda lagi. Itu benar-benar sangat baik. Selamat, Tuan, Anda telah menghapus kejahatan dan menegakkan kebaikan. Nilai reputasi Anda meningkat 300 poin. Telepon Liu Huinian. Suruh dia membeli jalan makanan kecil. Dia tidak menemukanmu. Tentu saja tidak. Aku sudah beralih ke suaramu. Sistem juga sudah beralih ke nomormu. Ngomong-ngomong, tolong selidiki keadaan grup Yuan baru-baru ini. Tuan, grup Yuan. Belakangan ini mereka terus mencuci uang melalui industri siaran langsung. Seperti yang diduga. Tidak heran mereka ingin mengambil langkah dari pasar saham. Sepertinya benar-benar ada masalah dengan rantai pendanaan. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selanjutnya, kita akan terjun ke industri siaran langsung. Tuan, semua data tentang platform siaran langsung di dalam negeri ada di sini. Lihatlah platform siaran langsung di dalam negeri ini. 80% sudah diakuisisi oleh grup Yuan. Benarkah? Saya rasa. Perusahaan ini cukup menarik. Platform siaran langsung mana yang tidak hanya tidak diakuisisi, tetapi juga telah melawan UNHO sampai sekarang. Oh Tuan. Saya segera membantu Anda mencari semua informasi tentang perusahaan ini. Hei. Nanti saja kita bicarakan. Ada apa? Tuan, ada apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Ada seorang teman lama bernama Zhang Long. Harus mengorganisir pertemuan teman-teman. Tuan tidak pergi. Tidak menarik, tidak ingin pergi. Apakah Tuan takut bertemu mantan kekasih? Kamu memang suka mengurusi urusan orang lain, setiap hari. Tuan, hasilnya sudah keluar. Pemilik siaran langsung itu bernama Zhang Long. Zhang Long, sepertinya saya harus pergi ke pertemuan teman-teman ini. Saya baik-baik saja. Tidak ada yang terjadi, kan? Maaf ya, saya datang terlambat. Sutian, saya Zhang Long. Teman lama. Ayo duduk di sini. Siapa kamu? Levelmu berapa? Duduk satu meja dengan kami. Pelayan, ini tidak ada aturannya ya. Bagaimanapun, ini juga restoran mewah. Ini kan bisa dimasukkan oleh siapa saja, bukan? Dia, saya tahu. Dia kan supir taksi, benar kan? Saya bilang ya, ini bukan tempat kamu seharusnya datang. Cepat pergi dari sini. Aduh, Bos Zhang. Kamu salah paham. Ini bukan soal supir taksi. Ini adalah teman lama kita, Sutian. Sutian, ya, Sutian, jenius di kelas kita. Kamu lupa. Aduh, maaf. Duduk. Maaf ya. Hahaha. Lihat, aku belum minum alkohol saja sudah mabuk. Menganggap teman lama seperti supir taksi. Kamu bilang tentang hal ini? Susia, kamu tidak akan marah padaku, kan? Oh iya, seharusnya kamu tidak marah padaku. Aku dengar mereka bilang, belakangan ini kamu jadi pengemudi Didi. Mengemudi Didi itu sama saja dengan mengemudi taksi, kan? Zhao Fugui, cukup sudah. Zhao Fugui, cukup sudah. Sutian tidak mencuri, tidak merampok, apa salahnya mengemudi taksi? Kalian semua teman lama, sampai segitunya mengejek dia. Diamlah, kamu tahu tidak? Kamu punya perusahaan siaran langsung. Mengapa tidak bisa berjalan? Karena kamu, sejak kecil sudah bergaul dengan orang yang mengemudi taksi. Kamu bisa sukses. Ngapain kamu jadi orang gila? Xiao Luo adalah. Meskipun hari ini acara kumpul-kumpul pakai sistem bagi rata, tapi rata-rata harganya juga harus puluhan ribu yuan. Apakah kamu mampu membayar dengan statusmu? Aku nggak masalah bayar pakai uangnya dia. Aku punya uang, dia nggak takut aku nggak mampu bayar, kan? Kalau begitu aku akan makan sampai dia lihat. Kalau memang kamu punya uang, kan? Kalau punya uang, gampang saja, pelayan. Apa makanan termahal di sini? Tuan, paket termahal kami adalah paket raja, pelayan. Berapa harga minuman termahal di sini? Kamu berpura-pura apa?
Pernah lihat minuman yang harganya lebih dari 1 juta? Apakah kamu pernah melihatnya? Nanti juga tahu. Kamu takut? Hahaha. Baiklah, aku ingin lihat kamu malu. Sutian, dengarkan saran saya. Kita semua teman lama. Sekarang mengalah masih ada waktu. Kalau tidak, nanti kamu tidak bisa membayar. Itu akan sangat memalukan. Urusan saya tidak perlu kalian khawatirkan. Pelayan, silakan sajikan makanan dan minuman. Sajikan makanan dan minuman. Tuan, jika Anda benar-benar ingin minuman ini, Anda perlu membayar terlebih dahulu. Bro, jangan keras kepala. Anak kecil, kamu cuma pura-pura saja. Kamu masih mau minum anggur seharga 1 juta per botol. Apa kamu sudah gila di dalam penjara? Kamu pengecut? HMPH. Aku pengecut? Takut apa sih? Ikuti aturan saja. Siapa yang pesan, dia yang bayar. Setelah makan, kita bayar secara bergiliran pakai kartu. Sutian, giliranmu. Maaf ya. Dompet saya tertinggal di mobil. Saya pergi ambil sebentar. Apa sih trik lama ini? Main drama di sini ya. Minuman seharga 8 juta. Jual orang tuamu. Kamu tidak mampu beli Sao yang kayak ini. Bercanda sih. Kamu adalah keluargaku. Cepat bayar, jangan banyak bicara. Yo. Bumblebee? Ya. Ini juga disebut mobil. Anda bukan pemilik Chevrolet 188 yang di luar, kan? Iya. Jadi Anda adalah bagian dari grup itu. Sebentar, saya akan ambil uang di mobil dan transfer ke Anda. Baik, tidak masalah. Sutian, kamu terus berpura-pura saja. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan mengakhiri ini. Ngomong-ngomong, aku datang ke sini terutama untuk mencarimu. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Jika Sutian butuh bantuan, bilang saja pada teman lama. Jangan sungkan, kamu baru saja keluar, kan? Menjadi pengemudi Didi bukanlah solusi jangka panjang. Nanti kalau ada waktu, aku akan memperhatikanmu. Geng Hao, wakil direktur perusahaan Ginseng Catering. Sekarang dia adalah bos besar. Aku juga cukup akrab dengan manajer hotel ini. Kudengar mereka baru saja mengakuisisi jalan ini. Kalau nanti kamu benar-benar tidak punya uang untuk membayar, bilang saja padaku. Aku akan bantu tanyakan apakah bisa bayar nanti. Lau geng, orang itu kan sudah Caizi. Bagaimana mungkin dia tertarik dengan uang segini? Hahaha. Ayo, aku usulkan. Semua angkat gelas untuk Sutian. Lagi pula, makanan di tempat tikus itu tidak enak. Hari ini aku akan memperbaiki makanannya untuk Sutian. Ngomong-ngomong, Sutian, mau cerita tentang kejadian lucu di dalamnya. Geng Hao, cukup sudah. Bisakah jangan terus-menerus menyebut-nyebut tentang Sutian yang di penjara? Ling-Ling masih saja melindungimu begitu. Tapi, Ling-Ling beruntung. Lulus dan langsung putus denganmu. Kalau tidak, kamu nanti jadi pelaku kejahatan yang masuk penjara. Dia membahayakan hidup orang lain seumur hidupnya. Lihat, aku lagi menggantikanmu di penjara ini. Sutian, kamu tidak keberatan, kan? Tentu saja tidak keberatan. Aturan pertama di sini adalah orang yang suka mencari masalah harus ditangani. Kamu mau berbuat apa? Apa yang kamu lakukan? Mobilku memang jelek. Tapi nomor platku bagus, 54.188. Karena kamu masih muda. Lihatlah, masih bisa pesan makanan apa lagi. Aku yang traktir kamu. Selamat, Tuan, telah menahan energi jahat dari luar. Nilai reputasi Anda meningkat menjadi 3.000. Skill baru telah dibuka. Skill baru Anda adalah kebal terhadap racun. Kebal terhadap racun. Artinya semua zat berbahaya bagi tubuh akan disaring keluar sepenuhnya. Tidak akan berpengaruh pada tubuh sama sekali. Lalu bagaimana dengan alkohol? Selama itu adalah zat yang berbahaya bagi tubuh. Semua itu akan disaring keluar. Mengambil keuntungan dariku. Ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Ya, hanya bercanda kok. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan segelas. Apa kamu datang untuk numpang minum? Kamu tahu berapa mahalnya minuman ini? Sudah mengambil keuntungan, masih mau menipu untuk minum. Karena kalian semua bilang saya menipu untuk minum. Bagaimana kalau begini? Kita bertaruh. Siapa yang kalah? Siapa yang traktir bayar? Bodoh, kamu mampu beli. Kamu cuma seorang pengemudi yang menyebalkan. Saya lihat dia tidak punya uang untuk makan, datang ke sini berpura-pura mabuk untuk menghindari bayar. Kalau saya kalah, saya rela jual rumah dan tanah. Silakan, kamu bicara saja. Taruhannya apa? Minum saja. Siapa yang lebih dulu jatuh, dia yang kalah.
Su Tian sekarang masih bisa mengaku kalah. Bersaing minum dengan kami yang sudah berpengalaman. Kamu benar-benar tidak tahu diri ya? Apa kamu sudah gila di dalam sana? Kan sudah mengaktifkan keterampilan kebal racun. Jangan banyak bicara, ayo mulai. Ya. Nggak bisa lagi, nggak bisa lagi. Aku juga nggak bisa lagi. Kalau perlu, aku yang tanda tangan. Apa hebatnya pelayan seperti kamu? Ada yang bisa saya bantu. Saya mau tanda tangan. Maaf, Pak. Anda tidak bisa tanda tangan. Apa maksudmu? Kamu tahu hubungan saya dengan Liu Zong kalian. Ini adalah perintah dari Su Zong Group. Su Zong dari grup mana? Saya. Apa? Kamu itu Su Zong dari grup Tengda, kan? Kenapa? Tidak mirip. Mirip? Mirip kaya. Kamu bilang saya mampu minum alkohol ini. Tentu saja, tentu saja. Bisa minum, bisa minum, bisa minum. Tadi minum es wine berapa banyak? Tadi sudah minum 2 kotak lagi. 24 juta ya. Saya salah. Iya, kami salah. Tuhan, 24 juta ini kami benar-benar tidak mampu bayar. Karena kita teman lama, tolong maafkan kami ya. Semua salahmu, tidak mengenali orang besar. Saya salah. Sial, saya salah. Sial, saya salah. Sial, kita salah. Sial, kita salah. Ini kalian ya, semua bos besar. Uang sedikit ini tidak ada artinya bagi kalian. Silakan minum pelan-pelan. Saya tidak ikut. Jangan pergi, Pak Su. Tian Ge hari ini benar-benar memuaskan. Saya ada urusan, pergi dulu. Sang Long Saya datang kali ini memang untuk mencarimu. Mencariku? Aku ingin mengakuisisi siaran langsung pemimpinmu. Ada masalah. Ada. Kamu menawarkan 200 juta untuk mengakuisisi 50% saham perusahaanku. Apakah kamu terlalu dirugikan? Aku tahu selama ini kamu tidak mudah. Untuk melawan Yu Wenhao, kamu menggadaikan satu-satunya properti milikmu ke bank. Uang yang banyak, bayarlah ke bank. Tapi apakah tindakanmu ini layak? Kamu tahu bagaimana aku masuk saat itu? Itu semua karena Yu Wenhao. Kamu bilang layak. Mengerti? Tian Ge. Jangan bilang apa-apa lagi. Mulai sekarang aku akan ikut kamu. Tenang saja. Selama aku ada, kamu tidak akan jatuh, ya? Kak Hao, kapan kamu akan bantu orang untuk putus kontrak dengan pemimpin? Kenapa terburu-buru? Kamu kan sudah menghasilkan uang. Aduh, aku hanya ingin cepat kembali ke sisimu. Kamu di pihak pemimpin. Aku akan kirimkan lebih banyak hadiah untukmu. Cuci uang sebanyak apapun. Tidak akan terdeteksi di atas kepala saya. Mengapa tidak melakukannya? Lagi pula perusahaan itu cepat atau lambat akan jadi milik saya. Nanti saya serahkan kepada kamu. Sayang, ya. Terima kasih, Kak Hao. Tuan muda. Kacau, Tengda sudah mengambil pemimpin. Tengda juga tidak memiliki industri hiburan. Mengapa mereka mengakuisisi pemimpin? Saya mendengar tentang Sutiangan. Ini lagi Sutian. Sutian dan Zhang Long adalah teman seuniversitas. Dulu hubungan mereka baik. Anda bilang Sutian ini tidak mungkin. Ingin berjuang mati-matian dengan kita, kan? Maksudmu? Saya khawatir itu bukan masalahnya. Dulu kita tidak menganggapnya serius. Apalagi sekarang. Sampaikan ke bawah. Tawarkan gaji tinggi untuk membeli semua streamer populer dari pemimpin. Berikan dia sebuah cangkang kosong. Saya ingin lihat dia bermain. Iya. Bermain denganku. Kamu rasa dia bisa mengalahkanku? Tian Ge, ada masalah. Seseorang telah mencuri semua streamer kita. Kapan? Tepat semalam. Dan karena semua penyiar pindah kerja. Sekarang para eksekutif yang memimpin sedang mengadakan rapat darurat. Mereka berencana untuk apa? Berencana untuk menjual semua saham dengan harga rendah kepada grup Yuan. Baiklah, keputusan sudah dibuat. Kita akan menjual saham yang kita miliki kepada grup Yuan.
Dengan harga 50 juta. Saya tidak setuju. Keputusan ini adalah rencana yang disetujui oleh semua eksekutif. Omong kosong para eksekutif. Saya adalah pemegang saham utama. Saya tidak setuju, tidak ada yang bisa pergi. Kami jual saham kami sendiri. Apa urusanmu? Memang benar. Kalau saja kamu tidak menyakiti grup Yuan. Apakah pemimpin saat ini akan menjadi seperti ini? Semua ini karena kamu. Kamu sama sekali tidak pantas memimpin. Pemimpin, keluar. Keluar? Jangan kira aku tidak tahu. Para penyiar perusahaan secara kolektif pindah kerja. Kalian semua terlibat. Sekarang aku adalah bos dari Ling Yao. Dia, Yuan Hao, ingin mengakuisisi Ling Yao. Tidak ada jalan. Su Tian punya prinsip. Selain kamu dan Zhang Long yang tidak berguna. Semua eksekutif lainnya sudah pindah ke grup Yuan. Kalian berdua tunggu mati saja. Tuan, aku sangat bosan. Tiange, aku tahu kamu merasa tidak nyaman. Tapi kamu benar-benar sudah minum terlalu banyak. Zhao Long. Aku minta maaf. Telah membuatmu dan pemimpin menderita. Tiange, ini tidak bisa disalahkan padamu. Bahkan tanpa kamu. Apakah Yuan Hao akan membiarkan pemimpin pergi? Ayo, Tiange, jangan minum lagi. Aku antar kamu pulang. Kurangi minumnya. Maaf, aku tidak sengaja. Xiao Wen. 10 hari, 10 hari. 10 hari kamu selamatkan aku. Hei, cewek, jangan lari ah. Kamu ini jangan ikut campur. Pergi. Cantik, minuman kita belum habis, loh. Jangan lari, ya. Bajingan. Hari ini aku akan menghancurkanmu. Aduh. Aduh, aku hahaha. Aku hanya mengajarinya untuk bersikap. Kalau berani, lepaskan aku. Lepaskanmu, terus bagaimana? Sekarang juga aku akan cari orang untuk membunuhmu. Kau menunggu kami, tapi kau adalah orangnya Longge. Kali ini kau pasti mati. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Tiange, apakah kau benar-benar akan melepaskan harimau kembali ke gunung? Biarkan dia pergi. Pas sekali, dia punya banyak kemarahan yang tak bisa diluapkan. Tuan, semangat menggebu-gebu, waktu tersisa 5 menit. Aku pergi, kenapa ini untukku? Hehe. Xiao Daji. Bagaimana ini? Tuan, semoga Anda baik-baik saja. Aku akan memanggil bantuan. Semua pensil sudah siap. Meskipun dengan air mata, harus diselesaikan. Tiange, kamu ngomong apa? Semua pensil sudah siap. Meskipun dengan air mata, harus diselesaikan. Tiange, kamu ngomong apa? Tidak ada apa-apa. Kalian cepat pergi saja. Aku cuma kerja di sini, tidak punya pilihan. Tak mau membebani kalian. Xiao Wei, jangan takut. Tak usah peduli mereka itu dragon atau ugly. Aku akan buat mereka tunduk. Siapa yang berani pukul aku? Itu adalah dragon. Dia bahkan bilang, meskipun dragon datang, dia tetap akan sujud dan minta ampun. Anak ini cukup berani bicara, ya. Saya sekarang memberi kamu 2 pilihan. Entah kamu membuat saudara saya berlutut dan memohon, atau saya akan mematahkan 2 kakimu. Kalau begitu, saya juga memberi kamu 2 pilihan. Biarkan anak buahmu meminta maaf kepada Xiao Wei. Atau, saya akan mematahkan kaki mereka. Bagus. Kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti ini padaku. Hari ini saya ingin melihat apakah mulutmu keras. Atau kepalan tanganku yang keras. Siapa yang begitu berani? Berani membuat keributan di klub malamku. Ternyata itu adalah Lau Gao. Ini Longge. Saudaraku dipukuli di tempatmu. Kamu bilang harus bagaimana? Siapa yang begitu berani masih berani memukul orangmu? Itu dia? Kamu bohong. Anak buahmu yang mengganggu gadis ini. Kak Tian hanya bertindak heroik. Manajer Gao adalah mereka. Mereka yang memaksa saya untuk minum. Mereka juga memaksa saya untuk minum banyak. Jika saya tidak melihat mereka, mereka memukul saya. Kak Tian yang menyelamatkan saya. Manajer Gao? Bangsat kecil. Kak Long, jika dia bisa memperhatikan kamu, itu adalah keberuntunganmu. Masih berani melawan. Benar-benar tidak tahu malu. Ini toko hitam apa? Ada yang memperlakukan karyawannya seperti ini. Apa yang terjadi padamu? Masih ingin jadi pahlawan menyelamatkan gadis. Jangan terlalu percaya diri, hitung dulu kemampuanmu.
Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, cepat pergi dari sini. Tapi kamu harus berpikir matang-matang. Meninggalkan ini. Aku jamin kamu tidak akan bisa bertahan di Jianghai City. Ternyata mereka sama saja. Xiao Wei, jangan takut. Dia belum cukup kuat untuk menguasai Hai Cheng sendirian. Enggak, terima kasih atas bantuan kalian. Tapi aku tidak mau lagi membebani kalian. Aku pergi. Hari ini, walaupun Raja Langit datang, aku tetap tidak akan tunduk. Anak kecil, mau cari mati, ya. Aku akan mematahkan kedua kakimu. Lihat kamu masih berani pamer pahlawan. Benar-benar tidak tahu malu. Dihukum minum anggur. Kamu pikir siapa kamu? Berani menantang Brolong. Kamu akan tahu siapa dia sebentar lagi. Bagaimana dengan rencana Pak Liu membeli klub malam Huang Chao? Segera akan selesai. Lau Gao, aku tidak salah dengarkan. Dia bilang dia ingin mengakuisisi Huang Chao. Seharusnya tidak salah. Saya juga mendengarnya berkata begitu. Hahaha, saya kira dia orang yang hebat. Ternyata dia hanya orang bodoh besar. Hahaha. Tiange, kalian cepat berhenti bercanda. Kalian segera pergi saja. Cepat pergi, jangan takut. Ada kami di sini. Xiao Wei, saya sudah mengurus hal ini. Anak ini, kamu benar-benar suka bercanda ya. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan orang bodoh sepertimu. Hentikan dia, segera. Manajer umum grup Tengda, Liu Huinian. Kenapa dia datang? Liu Zong. Kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya sebelum datang ke sini? Supaya saya bisa mengatur semuanya untuk Anda. Mengatur? Apa kamu merasa pantas? Apa kamu merasa layak untuk mengatur ini? Apa maksud Anda dengan itu? Menggempur direktur grup Tenda saya. Ini yang kamu sebut mengatur serangan terhadap direktur. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Iya, apakah ini kesalahpahaman? Pak Su, Anda tidak terluka, kan? Tidak apa-apa, Pak Su. Apakah itu direktur baru dari grup Tenda? Kalian baru tahu sekarang, sudah terlambat. Ini adalah direktur grup Tendata. Maksudmu aku sedang menipumu. Siapa yang membiarkan kalian pergi? Aku akui aku meremehkanmu. Tapi ini bukan wilayahmu. Kamu bisa apa padaku? Masih bisa memaksaku tinggal. Bagaimana dengan urusan Bapak Liu? Baru saja tim hukum meneleponku. Perjanjian akuisisi Huang Chao sudah ditandatangani. Sekarang klub malam Huang Chao sudah menjadi milik kita. Sekarang ini adalah wilayahku. Kamu mau melakukan apa? Bersujud dan minta maaf kepada Xiao Wei. Minta maaf kepada Xiao Wei. Jika tidak, seluruh kota akan memboikotmu. Dan kamu juga. Ah. Nona Xin. Saya salah, Nona Xin. Saya salah, Nona Xin. Saya salah, saya salah, saya salah, saya salah. Nona Xin. Saya yang buta tidak menghargai Anda. Tolong, Anda yang baik hati, maafkan saya. Anda yang baik hati, biarkan kami pergi. Kami sudah tahu kesalahan kami. Saya tidak ingin melihat kalian lagi. Cepat pergi, ya, ya. Tuan Su. Kalau tidak ada yang perlu, saya pergi dulu ya. Terima kasih, Tian Ge. Kalau bukan karena kalian kali ini, saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ini yang seharusnya kita lakukan, kan? Tian Ge, ngomong-ngomong, Xiao Wei, kenapa kamu kerja di sini? Kenapa kamu kerja di sini? Ah, saya sebelumnya membuat marah istri mantan bos. Dia memboikot saya di mana-mana. Terpaksa. Saya hanya bisa bekerja di sini. Zhang Long. Biarkan dia bekerja di tempatmu saja. Kondisi perusahaan kita sekarang seperti ini. Tenang saja, saya pasti akan menyelamatkan pemimpin saya. Kebetulan perusahaan ini kan kekurangan tenaga kerja. Baiklah, Tian Ge. Xiao Wei, apakah kamu mau? Saya bersedia. Zhang Long, kau bawa Xiao Wei pulang untuk istirahat, ya? Baiklah. Tuan, selamat telah menyelesaikan tugas menegakkan keadilan. Nilai reputasi mencapai 5.000 poin. Mendapatkan keterampilan baru, Mata Nabi. Apa itu keterampilan Mata Nabi? Mata Nabi dapat meramalkan kejadian selama 3 hari ke depan. Jadi saya bisa membeli lotre, kan?
Tuan, apa yang kau pikirkan? Kemampuan ini tidak dapat meramalkan hal-hal yang berkaitan dengan uang. Hanya bisa digunakan sekali dalam setahun. Menggunakan sekali dalam setahun juga tidak masalah. Dengan begitu, saya berharap bisa membantu Yuan Hao. Semangat, Tuan. Sampah kecil. Saya di sini. Menggunakan kemampuan mata peramal. Tuan, ini hanya kesempatan sekali. Apakah Anda yakin ingin menggunakannya? Pasti. Baik, Tuan, silakan pilih objek prediksi Anda. Saya ingin tahu kondisi Yuan Hao selama 3 hari ke depan. Mata prediksi diaktifkan. Tuan, orang yang saya cari di mana? Tuan, jangan khawatir. Segera selesai. Tuan, ini adalah perusahaan hiburan kita. Di bawah naungan, penyiar wanita paling terkenal. Lihatlah. Kamu harus hati-hati. Ini adalah tuan muda dari keluarga Yuan. Selama kamu melayaninya dengan baik. Nanti posisi di halaman utama siaran langsung ini akan menjadi milikmu. Ayo cepat pergi. Tuan Yuan, jangan seperti ini. Ada orang. Tolong, Tuan Yuan. Jangan, tolong. Sudah waktunya untuk membalas. Tuan muda, ini adalah perusahaan hiburan kita. Di bawah naungan kami, dia adalah pembawa acara wanita paling terkenal. Tuan muda Yuan, jangan begitu. Ah, Tuan muda Yuan, jangan begitu. Ada yang tolong. Tolong, Tuan muda Yuan, jangan. Tolong, Tuan muda, keluar dari sini. Ini buruk, ini buruk, ini buruk, ini buruk, ini buruk, ini buruk. Ada apa dengan Tuan muda? Tuan muda, lihat ini. Ini. Tuan muda, ini buruk, 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 bagaimana ini? Lalu. Jumlah penonton siaran langsung perusahaan kita tiba-tiba menurun. Hampir setengah dari pembawa acara wanita di bawah kita telah mengakhiri kontrak. Media di luar sana tidak punya pekerjaan lain. Mereka melaporkan dengan sangat gencar. Semua tentang bagaimana kamu memanfaatkan pembawa acara wanita. Apa? Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Sekarang kamu harus menyelidikinya. Jika sudah ditemukan, biarkan dia mati. Trikmu ini luar biasa. Bagaimana kamu tahu? Yuan Hao sedang melakukan aturan tidak tertulis dengan penyiar wanita. Rahasia sekarang industri siaran langsung Yuan Group. Sudah hampir hancur. Apa langkah kita selanjutnya? Orang kuat. Hingga hari ini, 90% dari penyiar di bawah perusahaan kami sudah terhubung. Sebarkan berita kepada mereka. Jika mereka berani pergi, tidak ada yang berani menerima mereka di Haicheng. Pemimpin menerima gaji tinggi. Saat ini, tidak kurang dari 3.000 penyiar telah pindah ke pemimpin. Pan itu terjadi hanya dalam 2 hari ini. Kenapa kamu tidak bilang aku lebih awal? Aku takut kamu tidak tahan. Tambah uang, aku akan bayar 2 kali lipat agar mereka tetap di sini. Di atas sana, mereka telah mengeluarkan perintah pelarangan siaran langsung untuk kita, Yuan, bagian siaran hiburan dari grup kita. Benar-benar selesai. Ini pasti dilakukan oleh Su Tiangang. Iya, dia memutuskan jalur keuangan Yuan Hao. Apakah dia masih ingin hidup bahagia? Orang yang saya beli di Lingxiu sebelumnya memberitahunya. Bekerja sama dari dalam dan luar, menjatuhkan Lingxiu. Hal ini. Kau mungkin tidak bisa melakukannya. Siapa yang membiarkanmu masuk? Sutian, siapa yang membiarkanmu masuk? Saya datang untuk mengantarkan orang untukmu. Orang-orang yang kau sebut beli di Lingxiu itu, semua sudah dibuka. Tolong jangan buru-buru kirim video. Pasti dilakukan oleh Sutian, bajingan sialan. Kamu lihat apa? Pergi aja. Tuan, kali ini kamu memberantas pencucian uang dan menyetop penyimpangan aturan tidak benar. Berikan peringatan krisis sekali. Peringatan krisis. Iya, nanti saja pakai. Kamu telah menghancurkan industri bahasa Yuan Hao. Dia pasti akan membalasmu. Balas dendam harus memanfaatkan kelemahannya. Jadi selanjutnya, kita harus bergerak cepat dan menyerang. Tuan harus bagaimana? Memanfaatkan kesempatan yang ada. Tolong bantu saya cari lagi semua informasi terbaru tentang grup Yuan. Baik, Tuan.
Semua data Tuan telah diunggah ke ponsel Anda. Mengembangkan kawasan villa mewah. Mereka ingin membeli tanah. Sepertinya kita harus menghancurkan pilar real estate-nya. Maksud Tuan adalah menghadiri lelang tanah. Lin, kenapa kamu di sini? Su Tian. Perusahaan saya ada di belakang sana. Saya sedang menunggu taksi. Kemana kamu? Aku antar kamu. Baik, terima kasih. Lilin. Katanya mau ikut aku ke lelang tanah, naik mobil. Tidak usah, Pak Gao. Aku naik mobil teman saja. Ini temanmu. Mobil dia bahkan tidak seharga satu ban mobilku. Aku khawatir dia akan menjualmu. Masuk ke mobilku. Nak, lepaskan. Kamu tahu siapa aku. Aku peduli siapa kamu. Tak boleh mencampuri urusanku. Aku beri kamu 3 detik untuk pergi. Lilin. Ini ibumu yang setuju agar kamu ikut denganku. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kamu harus memikirkan bagaimana kedua keluarga kita akan bekerja sama di masa depan. Sudahlah, aku akan naik mobil Pak Gao saja. HMPH, itu baru benar. Anak muda, jangan sembarangan menggoda cewek ya. Kamu ini bau sekali. Bukankah hanya ikut lelang saja? Aku juga mau ikut. Ikuti aku, hahaha. Dari mana kamu punya keberanian itu? Apa dasarnya? Mulutmu yang jelek itu hanya akan merugikan orang lain. Ayo pergi. Kamu bisa masuk? Hei, bocah. Apakah kamu bisa ikut acara ini? Yang bisa ikut acara ini adalah para pemimpin dan eksekutif perusahaan. Apa kamu layak? Di sini banyak orang bodoh. Bocah, aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Halo, silakan tunjukkan kartu masuk. Saya adalah wakil direktur gedung grup ini. Mereka berdua tidak memiliki kartu masuk. Jangan biarkan mereka masuk. Cegah mereka berdua dari mengambil keuntungan. Mereka berdua tidak memiliki tiket masuk. Jangan biarkan mereka berdua masuk. Cegah mereka berdua dari mengambil keuntungan. Silakan tunjukkan tiket masuk kalian. Saya tidak punya tiket masuk. Hehe, tidak ada tiket masuk. Maaf, tidak bisa masuk. Apakah ada barang seperti izin masuk ini? Siapa yang kuat dan siapa yang lemah sudah jelas. Lin, datanglah ke rumahku malam ini untuk minum. Hahaha. Siapa bilang aku tidak bisa masuk tanpa izin? Apakah kamu gila atau bodoh? Liu Huinian dari grup Tenda sudah datang. Kecuali kamu bisa seperti Liu Zong. Aduh, Liu Zong. Suzong, lelang ini akan segera dimulai. Kenapa kamu belum masuk? Orang ini tidak mengizinkan kita masuk. Siapa yang begitu berani tidak mengizinkan Tuan Su dari grup kami masuk? Dan Liu, maaf ya, kami tidak tahu bahwa dia adalah direktur dari grup Anda. Kamu benar-benar buta mata melihat orang. Siapa yang begitu berani tidak mengizinkan Tuan Su dari grup kami masuk? Tuan Liu, maaf ya, kami tidak tahu bahwa dia adalah direktur dari grup Anda. Kamu benar-benar buta mata melihat orang. Tuan Liu, sudah selesai. Jangan buat mereka susah lagi. Permisi, boleh saya masuk sekarang? Kamu. Benar, lupa saya. Jauhkan Lin dari dia nanti. Baik. Lin, aku rasa Tuan Gao seharusnya tidak akan mengganggumu lagi. Sutian, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Kawan lama, Sutian. Kau benar-benar tidak mau pergi. Ya, keamanan di lelang kali ini tidak begitu baik. Kenapa aku mendengar anjing menggonggong lagi? Sutian, kau hanya bisa berdebat dengan kata-kata saja. Kau masih jauh dari itu. Mari kita lihat saja nanti. Lelang tanah resmi dimulai. Tuan, apakah kau yakin? Aku tidak ingin bersaing dengannya. Aku berharap dia membeli tanah ini dengan harga tinggi. Kamu lupa dengan keterampilan krisis yang aku gunakan sebelumnya. Harga properti di dalam negeri akan segera mengalami penurunan. Sutian, apakah kamu sedang berbicara padaku? Tidak. Aku sedang berbicara sendiri. Lelang untuk lahan nomor 1 di distrik Donghai, Haicheng dimulai. Harga awal 20 juta yuan.
Setiap penawaran harus meningkat minimal 1 juta. Sekarang dimulai. 210 juta, 2,1 miliar, 200 juta, 300 juta. Kelompok UN memiliki kekuatan keuangan yang kuat. Kami tidak bisa bersaing. Sudahlah, 301 juta, 4 miliar. 400 juta 1 juta, 500 juta. Sukian. Bisakah kamu seperti seorang pria? Mengembalikan utang 1 juta, 1 juta. Apakah itu menarik? 510 juta. Kamu ingin bermain denganku? Ya, baik, aku akan menemanimu. 800 juta. 800 juta, 800 juta dari kecil hingga besar. Asal itu adalah sesuatu yang ingin aku, UNHO, dapatkan. Tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Anggaran yang diberikan oleh grup Su adalah 800 juta. Tenang saja, Liu Zong. Bagian yang melebihi akan aku bayar. 80,100. Kamu main-main denganku ya? Siapa bilang tambah 1 juta tidak bisa? Aku tambahkan harga segini, bagaimana? Tentu saja tidak masalah. Kamu lihat, lelangnya sudah bilang tidak masalah. Kalau tidak, teruskan saja, sampai aku tidak mampu membelinya. Kamu takut? Aku tahu kamu sengaja menggangguku. Hari ini aku akan membuatmu mengerti. Perbedaan antara orang kaya dan orang yang baru kaya. Tuan muda, lupakan saja. Ini tidak sepadan dengan 1 miliar yang aku keluarkan. 1 miliar sekali. Ya Tuhan, tanah ini paling cuma bernilai 4 atau 5 miliar. 1 miliar 2 kali. Sutian, terus panggil lagi. 1 miliar 3 kali transaksi. Selamat kepada pencuri yuan-yuan. Beli tanah seharga 1 miliar. Di laut pun juga unik dan tak tertandingi. Hanya 1 miliar saja. Kalau aku mau tanah itu, harus bayar sebanyak ini. Hari ini sebenarnya nggak niat beli, tapi aku dengar kamu mau beli tanah. Aku datang menemanimu bermain. Hari ini aku sangat senang bermain. Direktur Liu, aku nggak mau pergi. Sutian, kamu tunggu aku. Pak Su, meskipun tanah ini dijual seharga 1 miliar, tapi grup Yuan tetap menguntungkan. Pak Liu, saya yakin tidak akan lama lagi. Dia akan menyesal membeli tanah ini. Pak Su, ada kejutan apa lagi untuk kita? Tunggu dan lihat saja pertunjukannya. Sutian, aku. Ada apa? Tak apa-apa. Aku duluan pulang. Aku antar kamu, ya, tidak perlu lagi. Hari ini sudah menyusahkanmu terlalu banyak. Aku akan naik taksi sendiri. Sampai jumpa. Oh iya, Presiden Liu, sebaiknya segera panggil rapat Dewan Direksi. Beritahu agar semua proyek properti grup dihentikan sementara. Kenapa? Tsunami akan datang. Sudah dekat. Presiden Chen, tolong lebih perhatikan kualitas konstruksi. Baik, Tuan Muda, ini buruk. Apa yang terjadi? Krisis keuangan global mendadak. Pasar properti mengalami penyusutan besar-besaran. Jika proyek kita dimulai sekarang, setidaknya kita akan rugi 2 miliar. Bagaimana jika kita mengubah rencana bangunan? Pasar properti sedang lesu. Masyarakat sedang menunggu dengan uang di tangan. Tidak ada yang berani mengambil alih properti. Tanah ini sudah dibeli. Persetujuan sudah keluar. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang satu-satunya cara kita adalah menjual tanah ini dengan harga murah. Jangan sampai tanah ini menimpa kita. Menekan modal kita. Bagaimana bisa kebetulan begini? Tuan Yu. Seharusnya sudah mulai bekerja, kan? Selama sebelumnya, semoga kamu mendapatkan banyak uang. Datang untuk apa? Saya datang tentu saja untuk membantu kamu. Tolonglah, kenapa kamu begitu baik hati? Kalau bukan karena kamu memutuskan sumber pendapatan siaranku, apakah aku akan khawatir tentang uang sekecil ini? Ini jelas pencucian uang. Ini ilegal, grup Yuan kalian sekarang sedang kekurangan dana. Tapi aku langsung siap membantu. Kalau begitu, maukah kamu melepaskan tanah ini? Ku sangat dermawan, 200 juta. Aku membeli tanah ini seharga 1 miliar, dan kamu ingin membelinya dengan 200 juta. Kalau tidak mau, ya sudah. Jadi tanah ini hanya bisa terbuang di tanganmu. Tuan Muda sudah menanyakan. Hanya Tengda yang mau mengeluarkan 200 juta. Perusahaan lain tidak mau mengambil alih. Sutian, 200 juta benar-benar terlalu sedikit. Coba lihat apakah bisa ditambah sedikit. Kalau 200 juta tidak dijual, ya sudah. Silakan putuskan sendiri. Saya jual. 105 juta. Tadi masih 200 juta. Sekarang 105 juta. Kamu juga bilang tadi. Tadi kamu juga tidak setuju kan? Kalau ragu lagi bisa jadi 100 juta. Baiklah 105 juta. Jadi 105 juta. Kamu bilang aku membantumu.
Apakah kamu tidak seharusnya berterima kasih padaku? Pergi. Tuan muda. Kelompok PBB tidak akan menerima kerugian ini. Dia berani meminum darahku. Aku akan mengkuliti dia. Xiao Daji. Ada apa? Tuan, terima kasih atas informasimu. Aku bisa membuat UNHO menderita kerugian besar. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan Xiao Daji. Su, ada yang tidak beres. 2 direktur grup ingin menemui Anda. Mereka bilang ingin menjatuhkan sanksi kepada Anda. Sanksi kepada saya? Dengan alasan apa? Itu karena Anda membeli tanah milik grup UN. Saya sudah tahu 2 orang tua itu tidak akan tenang. Wah, Anda sangat berani. Dengar-dengar Anda menghabiskan 150 juta untuk membeli tanah, bukan? Sekarang krisis keuangan global. Semua industri perusahaan sangat tertekan. Kamu masih berani mengeluarkan uang untuk membeli tanah itu? Iya, sebelumnya kamu yang menangguhkan properti. Membeli tanah juga kamu. Aku rasa kamu tidak waras. Ah, maksud para pemegang saham adalah, kami ingin kamu segera menjual tanah ini. Jika harganya di bawah 150 juta, kekurangan uang harus kamu bayar penuh. Kekurangan uang harus kamu bayar penuh. Lalu, bagaimana jika aku tidak menjualnya? Tidak menjual tanah itu akan menjadi utang perusahaan. Kami berhak untuk memakzulkanmu. Jadi kalian semua pasti berpikir saya akan rugi besar setelah membeli tanah ini. Apakah itu sudah pasti? Kalau tidak, baiklah. Kalau begitu, berani tidak untuk menandatangani perjanjian taruhan dengan saya? Apa yang ingin kau taruhkan? Dalam waktu 3 bulan, nilai tanah ini akan melebihi 1 miliar. Taruhkan semua saluran grup tenda saya. Kamu gila? Dalam 3 bulan harga menjadi 1 miliar. Bagaimana mungkin? Kalian berani bertaruh? Kalau mau bertaruh, apa yang tidak berani? Uang yang diberikan secara cuma-cuma. Bodoh pun mau. Di grup Tela aku cuma punya 20% saham. Kalau syaratnya setara, kalian juga harus punya 20% saham. Aku keluar 10%, aku juga keluar 10%. Pak Su, kamu serius? Tenang saja, Pak Liu. Tunggu saja pertunjukan yang bagus. Dalam beberapa hari kamu akan dikeluarkan dari grup. Rapat hari ini sangat penting. Pak Su, apakah Anda punya kartu truf yang bisa membuat harga tanah ini mencapai 1 miliar? Apa maksudnya? Tuhan membantu saya juga. Batas waktu Tuan Su, 3 bulan sudah habis. Serahkan sahamnya sekarang. Apa yang kamu buru-buru? Kan belum waktunya. Kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kalau begitu, aku akan memberimu sedikit waktu lagi. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Aku sarankan kamu, sebaiknya serahkan sahammu lebih cepat. Dengan begitu, aku masih bisa menyediakan pekerjaan membersihkan toilet untukmu di perusahaan. Pak Su, sudah sampai tahap ini, jangan lagi bertele-tele. Kamu mau bagaimana dengan 1 miliar ini? Liu, kamu mau menjual tanah ini dengan harga 1 miliar. Anak muda, apakah kamu bodoh atau aku yang bodoh? Tanah jelek itu bernilai 1 miliar. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Aku kira kamu punya cara lain. Ternyata hanya asal-asalan saja. Su, apakah ini caramu? Percayalah padaku. Baiklah, aku akan menjualnya sekarang. Sudah lama sekali aku tidak menjual. Waktunya telah habis. Sutian, kamu menyerah saja. Kamu pikir siapa yang bisa menyelamatkanmu? Masih mengandalkan tanah rusakmu itu, bisa jual sampai 1 miliar. Masih mengandalkan tanah rusakmu itu, bisa jual sampai 1 miliar. Oh, CEO Liu kembali. Bawa kembali 1 miliar. CEO Su sudah melepasnya. Harga akhir transaksi 1,1 miliar. Tidak mungkin, bagaimana bisa terjual sampai 1,1 miliar? Kalian berdua tidak merencanakan untuk mempermainkanku, kan? Kira-kira aku bodoh ya? Cepat serahkan sahamnya padaku. Segera. Nah, kalian lihat sendiri. Ah, benar-benar 1 miliar. Sekarang strategi negara telah disesuaikan, mendorong pemulihan pasar properti. Properti telah mencapai titik terendah dan mulai rebound. Sutian, apakah kamu sudah tahu berita ini sejak lama? Kamu memperdayaku, dan sekarang harus menerima konsekuensinya. Tolong serahkan sahamnya. HMPH, kamu benar-benar kejam. Direktur Su, kejutan yang kamu berikan ini benar-benar besar. Kelebihan pujian, Tuan Liu. Halo, Sutian, ini saya Li Wenhao. Yu Wenhao, Tuan Muda Yu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Keluarga Yuan setiap tahun mengadakan makan malam Yunmeng.
Mengundang para tokoh berpengaruh di Haicheng. Mau mengundang Pak Su tahun ini? Bagaimana menurutmu? Apakah Pak Su mau datang? Kalau mau datang, saya akan menunggu dengan hormat. Baik, saya pasti akan menunggu. Hati-hati, ini bisa jadi pesta pembunuhan. Tuan Liu, siapakah ini ketika Xiang Yu menjadi tuan rumah perjamuan Hongmen? Akhirnya, siapa yang mendapatkan kekuasaan? Masih Liu Bang. Dia ingin meniru Xiang Yu, tetapi akhirnya dia yang menang. Kalau begitu, aku akan membantunya. Lin Lin, ada apa? Cuaca salju. Saya punya sesuatu yang ingin saya minta bantuanmu. Kamu di mana? Saya segera datang. Kepala Su, ini mau pergi kencan ya? Saya pergi untuk urusan penting. Su Tian. Saya ingin menikah denganmu. Kamu. Su Tian. Saya ingin menikah denganmu. Kamu? Apa yang kamu katakan? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Maksud saya, pernikahan palsu. Pernikahan palsu. Keluargaku hampir bangkrut. Sekarang terjebak utang. Jadi, ibuku ingin aku menikah dengan Chen Jia da Xiao, Chen Guowei, mengandalkan keluarganya untuk bangkit kembali. Tapi kamu juga tahu Chen Guowei terkenal karena menyiksa istrinya. Aku benar-benar tidak berani menikah dengannya. Su Tian, aku sangat takut. Jadi kamu berencana untuk menyelesaikan ini dengan pernikahan palsu? Tentu saja. Jika kamu tidak nyaman. Anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Hanya bercanda. Besok kita pergi untuk mengambil akta nikah. Su Tian. Kamu. Su Tian, terima kasih telah membantuku. Tunggu sampai aku pulang dan ibuku menyerah. Kita akan bercerai. Sebenarnya tidak bercerai juga tidak apa-apa. Kamu bilang apa? Tidak ada apa-apa. Ayo kita pulang. Kenapa kamu baru pulang? Chen Xiao akan segera tiba. Nanti bicaralah sedikit pujian kepada Chen Xiao. Tidak perlu mencari, guru. Ibu, kamu salah paham. Dia bukan guru. Itu tidak penting. Ibu, saya pulang hanya untuk memberitahumu. Saya tidak akan menikah dengan Chen Guowei. Karena saya sudah menjalin hubungan dengan Su Tian. Dan kami sudah menikah. Ibu mertua? Siapa yang kamu sebut ibu mertua? Bibi. Belum lagi, pekerjaan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kamu memperlakukan putrimu seperti barang dagangan. Saya rasa itu bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan seorang ibu. Saya tidak butuh ajaran darimu. Bu, saya tidak mungkin menikah dengan Chen Guowei. Kamu masih berani bilang begitu? Kau masih berani bicara? Bocah, lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan memukulmu juga. Kau harus tahu diri. Cepat pergi dariku, bocah. Kodok saja mau makan daging angsa. Kau yang cuma sopir Didi juga layak. Tidak peduli kau setuju atau tidak. Sekarang kita adalah pasangan sah. Kita tidak akan terpisah seumur hidup. Sudah bicara lama, kau tidak mengerti, kan? Kamu tahu siapa Chen Xiao itu? Siapa? Anak muda keluarga Chen. Ling Ling adalah wanita yang dilihat oleh Xiao Chen. Membuat Xiao Chen marah. Keesokan harinya, kamu akan menjadi mayat terapung di laut keluarga Chen. Anak muda keluarga Chen. Luar biasa. Sudah takut. Cepat pergi. Saya ingin melihat. Dia akan membunuhmu bagaimana? Lin Lin. Dia siapa? Dia siapa? Dia suamiku. Kami sudah menikah. Kami tidak mungkin bersama. Silakan pergi. Bodoh, kamu bicara apa? Chen Xiao itu cuma seorang sopir Didi. Aku akan segera membuatnya pergi. Bocah bau, cepat pergi. Bibi, aku dan Lin Lin sudah menikah. Kalau mau pergi, biar dia yang pergi. Bocah, kamu sangat berani ya? Merampas wanitaku. Sejak kapan Ling Ling jadi wanitamu? Bocah bau, kamu tahu apa yang kamu katakan? Cepat minta maaf kepada Chen Xiao. Minta maaf.
Hanya minta maaf saja tidak cukup. Lalu kamu mau bagaimana? Sangat sederhana, berlutut. Buat 3 kali sujud untukku. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Chen Guowei, jangan keterlaluan. Guowei, jangan keterlaluan. Keterlaluan, aku bisa lebih keterlaluan lagi. Bersujud dan sembah. Kemudian pelajari 3 suara anjing. Akhirnya merangkak melewati selangkangan saya. Kalau tidak, saya akan membuatmu keluar dengan cara yang tidak baik. Lalu bagaimana jika saya tidak melakukannya? HMPH. Sangat sederhana. Saya akan membantu langsung. Bersujud. Kamu. Jadi sangat suka berlutut ya? Chen Xiao, kamu tidak apa-apa kan? Bajingan, aku akan membunuhmu. Coba saja kalau berani. Kepala keluarga Cheng, jika Lin Lin tidak menikah denganku hari ini, jangan bilang akan menginvestasikan uang ke perusahaanmu. Bahkan untuk menghadiri pertemuan Liu Yun, kamu juga jangan berharap. Ling Ling, jika kamu masih menganggap aku ibu, segera jauhi orang miskin ini. Nikahlah dengan Chen Xiao. Kalau tidak, aku akan memutus hubungan ibu dan anak denganmu. Biarkan kamu keluar dari keluarga Chen. HMPH. Nak, jangan buru-buru. Nanti aku sudah puas bermain, istrimu akan kembali padamu. Tapi saat itu dia sudah menjadi tumpukan abu. HMPH. Kalau kamu berani menyentuh sehelai rambut pun dari Ling Ling, aku jamin kamu akan menyesal. Ibumu yang melahirkanmu. Ling Ling, kamu harus bicara dong. Apa kamu mau membuatku marah? Bibi, aku akan membantumu menyelesaikan masalah di perusahaanmu mengenai acara Liu Yun. UNHO memang sudah mengundang. Jika kamu ingin ikut, nanti aku akan membawamu bersamaku. UNHO mengundangmu untuk menghadiri acara Liu Yun. Hahaha. Kenapa kamu tidak bilang Bill Gates mencarimu untuk mewarisi hartanya? Kamu tahu siapa UNHO? Kamu tahu tingkat apa acara Liu Yun? Tingkat apa? Katakanlah. Acara Liu Yun diselenggarakan oleh grup UN, yang merupakan yang teratas dari 3 grup besar di dalam negeri. Diadakan sekali setiap tahun. Hanya mengundang elit teratas dari kalangan orang-orang berkuasa di dalam negeri. Juga mengundangmu. Apa kamu layak untuk itu, sopir Bibi yang bau? Jadi, tidak usah lihat diri sendiri. Berani sekali bicara sembarangan. Masih bicara tentang pesta awan. Hanya orang kaya seperti Chen yang bisa ikut. Hanya dia yang punya kualifikasi. Kamu yang cuma sopir taksi online, tidak layak dibandingkan dengan Chen. Kalau saya ikut. Kalau kamu ikut, saya akan berlutut dan memanggilmu kakek. Sutian sudah. Tidak perlu sampai sejauh ini untukku. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang terjadi. Anak muda. Sudahlah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Baiklah, bertaruh apa? Jika aku berhasil mendekati Liu Yunyan, kau akan menghilang dari dunia Ling Ling. Bisa, tidak masalah. Kalau kamu tidak ikut, aku akan bercerai dengan Ling Ling. Terserah kamu mau bagaimana. Sutian. Tenang saja. Selama aku ada, tidak ada yang bisa mengganggumu. Sudah disepakati. Kita bertemu di perjamuan Liu Yun 3 hari lagi. Jangan sampai nanti kamu tidak bisa masuk. Anak muda, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu. Bersama Chen Xiao, kamu hanya punya jalan mati. Ibu, kapan kamu akan berhenti? Ling Ling, apakah kamu benar-benar mengerti niat baikku? Menikah dengan Chen Xiao adalah satu-satunya jalan keluarmu. Itu juga jalan keluar bagi keluarga kita. Bibi. Tidak peduli kamu percaya atau tidak. Apa yang bisa diberikan Chen Xiao kepada Ling Ling, aku juga tidak akan kurang. Chen Xiao sudah pergi, jadi jangan bicara besar, ya. Sungguh benda yang tidak tahu diri. Bisa mengenal begitu banyak tokoh terkenal. Keluarga Chen saya akan makmur. Bibi. Asalkan Lin Lin bersamaku, saya jamin keluarga Chen akan sejahtera selamanya. Chen Xiao tenang saja. Dengan saya di sini, Anda bisa mengandalkan menantu ini. Hehe. Itu mereka? Bagaimana mereka bisa masuk? Apa? Kalian masuk bagaimana? Bagaimana cara masuknya tidak penting. Yang penting adalah saya menghadiri pesta Liu Yun. Kamu bilang menepati janji. Kamu itu siapa?
Berani bicara seperti itu kepada Chen Xiao. Bu, diamlah. Janji omong kosong. Kamu pikir saya tidak tahu? Kamu pasti menyamar dengan namaku untuk masuk ke sini. Su Tian. Percaya tidak, aku bisa melemparmu keluar sekarang juga. Aku ingin lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Percaya tidak, aku bisa melemparmu keluar sekarang juga. Aku ingin lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Ling Ling, cepatlah menjauh dari orang miskin ini. Berani masuk ke pesta Liu Yun. Itu sama saja dengan memukul muka keluarga Yuan. Nanti pasti akan dipatahkan kakinya dan dilempar keluar. Su Tian tidak masuk secara sembunyi-sembunyi. Dia benar-benar diundang. Lilin, jangan tertipu oleh orang ini yang tidak berguna. Aku akan membuatmu menunjukkan wujud aslimu sekarang juga. Keamanan. Apa yang terjadi dengan keamanan? Anak ini menyusup ke pesta Liu Yun. Segera usir dia dari sini. Serang dengan tongkat sampai mati. Tuan, silakan tunjukkan undangan Anda. Jangan tanya, dia pasti tidak punya. Ayo cepat, lempar dia keluar. Jangan kotorin lantai acara Liu Yun. Siapa bilang saya tidak punya undangan? Hahaha. Su Tian, oh Su Tian. Kamu bawa undangan palsu. Berani sekali kamu. Su Tian, oh Su Tian. Kamu membawa undangan palsu. Kamu berani sekali. Apa buktimu untuk membuktikan undanganku itu palsu? Aku percaya, asalkan tidak buta. Siapapun bisa melihat undangan ini. Mana yang asli, mana yang palsu. Anak ini sudah berani sekali. Berani memalsukan undangan. Berani memalsukan undangan untuk pesta Liu Yun. Ini benar-benar berani sekali. Kalau ini sampai diketahui oleh keluarga Yuan, tidak hanya akan kehilangan kepala. Takutnya bahkan kerabat dan teman-teman juga akan terkena imbas. Bukan itu, bukan itu. Undangan dari Su Tian itu bukan palsu. Dia membuatnya khusus. Dibuat khusus. Meskipun undangan untuk pertemuan Liu Yun dibuat khusus. Dengan sampah seperti dirimu ini, tidak ada artinya. Kamu pikir kamu bisa dapatkan itu? Keamanan? Kamu masih menunggu apa? Lempar dia keluar. Berhenti. Tuan muda Yuan datang. Ini dia yang kita tunggu-tunggu. Akan mengalami nasib buruk. Lihatlah, ini dia Tuan muda Yuan. Kalau kamu bisa mendekatinya, kamu tidak perlu khawatir soal masa depan lagi. Xiao Chen, Tuan muda Yuan. Sepertinya dia datang ke sini. Apakah dia datang untukmu? Pasti begitu. Tuan muda Yuan. Su Tian. Kenapa kamu datang dengan pakaian seperti itu? Tuan muda Yuan. Ini anak kecil ini menyusup ke pesta kamu. Saya sedang bersiap untuk melemparkannya. Dia juga membawa seorang gadis yang begitu cantik. Tuan Yuan, ini tunangan saya. Saya perkenalkan kepada Anda. Siapa kamu yang terus-menerus memotong pembicaraanku? Tuan Yuan. Saya Chen Guowei. Chen Guowei, Tuan Yuan. Siapa kamu yang terus-menerus mengganggu pembicaraanku? Tuan Yuan. Saya Chen Guowei. Chen Guowei, Tuan Yuan, Chen Guowei. Belum pernah mendengar. Bagaimana kamu bisa masuk? Ini bukan salah paham. Tuan Yuan, saya dari keluarga Chen. Dari keluarga Chen, Chen Guowei. Keluarga Chen, kita sudah membahas kerjasama sebelumnya. Yaitu keluarga Chen yang sebelumnya berbisnis baja. Ya, Anda ingat. Ingin? Ingin? Ingat sudah. Bisnis sekecil ini. Masih berani mencari kerjasama dengan grup Yuan. Bukankah sudah ditolak? Tidak, tidak, Tuan muda Yuan. Saya bukan datang untuk membahas kerjasama. Saya datang untuk menghadiri pesta Anda. Menghadiri pesta. Anda yang mengundang. Maaf, Tuan. Sejak kapan pesta Liu Yun jadi seburuk ini? Maaf, Tuan. Saya juga tidak tahu. Akan segera diselesaikan. Buang saja. Bukan, bukan saya. Saya punya orang. Anak muda itu bukanlah seseorang yang biasa. Meskipun kamu meremehkanku, aku tidak pantas muncul di pesta ini. Lalu dia, apakah dia pantas? Aku bilang, kamu benar-benar tidak salah jika dipukul.
Kamu tidak tahu siapa dia. Siapa? Dengarkan baik-baik, ya. Dia adalah pemegang saham terbesar di grup Tengda. Bapak Su. Tuan Su Tian. Ling Ling, kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Dia adalah Su Tian yang baru-baru ini terkenal di seluruh kota. Dengar-dengar, dalam waktu kurang dari setahun. Dia sudah menjadi pemegang saham terbesar di Tengda, Ham. Jadi undangan ini adalah khusus untuk beberapa tamu terhormat dari kami. Ada masalah. Ada masalah. Bukan, bukan, tunggu. Apa kamu lupa sesuatu? Apa yang kamu lupakan? Jika aku bisa menghadiri pesta Liu Yun, kamu akan berlutut di tanah dan menundukkan kepala memanggil kakek. Sudah lupa begitu cepat. Ah, pedagang itu. Yang paling penting bagi mereka adalah kejujuran. Janji harus ditepati. Sudian, tidak, susu, selalu su. Susu, tolong lepaskan aku. Lepaskan aku, susu. Susudian, kakek Sudian, aku salah. Tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Pergi. Pergi saja, tidak dengar apa kata Su. Sutian, bukan Sudong, dengarkan aku. Ini pasti salah paham. Ini salah paham, ya, malam ini aku akan biarkan Ling Ling tidur denganmu. Ibu, apa yang kau katakan? Ling Ling, tolong katakan sesuatu untukku. Maka aku ucapkan selamat dulu kepada adik Su yang menjadi pemegang saham terbesar di grup Tengda. Luar biasa, kabar dari yang Master Yu sangat cepat. Kita berdua bergabung kekuatan. Bagaimana kalau kita ambil alih seluruh kota laut? Maksudmu? Hari ini yang hadir semua adalah keluarga terkemuka di kota laut, bahkan dari seluruh negeri. Keluarga paling berpengaruh. Hadir semuanya. Di sini. Saya mengumumkan sesuatu. Keluarga Yuan saya berencana untuk mendirikan asosiasi bisnis Wasia. Mengundang berbagai keluarga untuk bergabung dengan kami dengan tulus. Bersama-sama menciptakan kejayaan. Bersama maju. Saya tidak tahu apa pendapat kalian. Ini adalah hal yang baik. Saya, Lisia, yang pertama bergabung. Sunlong Real Estate bergabung. Tidak tahu. Bagaimana pendapat Bapak Su dari grup Tenda? Dengar cukup bagus. Tapi, saya tidak ingin. Bagaimana pendapat Direktur Su dari grup Tenda? Bersama-sama saling membantu dan maju bersama. Terdengar cukup bagus. Kakak Su, selama kamu bergabung dengan saya, dendam dan masalah kita sebelumnya akan dihapus. Dan saya juga akan membantu kamu menguasai seluruh grup Tenda. Syarat ini cukup baik. Tapi saya tidak mau. Sutian, kamu harus memikirkannya baik-baik. Saya sudah memikirkannya. Grup Yuan kalian bukan sedang mengalami masalah dana. Bukankah itu berarti ingin memanfaatkan bisnis di Haicheng? Makan boleh sembarangan. Tapi jangan sembarangan berbicara. Rantai dana kalian bukan sedang bermasalah. Hanya untuk menjualnya kepadaku dengan harga rendah. Masih ada hal seperti ini. Keluarga Yuan kekurangan uang. Tidak mungkin, kan? Sutian, aku memberimu kesempatan, tapi kau menolaknya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Menarikku masuk ke dalam asosiasi bisnis kalian sebagai anak buahmu. Dan akhirnya kau menelan semuanya, itu dianggap kesempatan. Sutian, aku jujur padamu. Di Haicheng, kau harus jadi anjing keluarga Yuan. Atau mati. Jadi anjing atau mati. Pilih sendiri. Kalau aku tidak memilih keduanya, saat itu aku akan memimpin seluruh asosiasi Wasia. Menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Dalam 6 bulan, grup Yuan kalian. Dan semua asosiasi omong kosongmu itu akan hilang. Hanya dengan kamu, ya. Ngomong-ngomong, aku masih punya satu hadiah. Ini untukmu. Ini mau memberi hadiah atau mengantar kepergian. Kali ini, kita akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Su Jian. Apa maksudnya? Aku datang hari ini untuk mengantarmu ke akhir hayatmu. Kamu ini mencari mati. Kelompok Yuan kalian juga hampir tamat. Nikmatilah sisa waktu setengah tahun yang tersisa. Mau mengantar aku ke akhir hayat keluarga Yuan. Saya ingin melihat.
Apakah kamu punya kemampuan itu? Apakah Tian Ge harus memanggil Lin Lin sebagai kakak ipar mulai sekarang? Anglong, jangan bicara sembarangan. Bilang pada ibu di rumah. Saya yang akan mengurus urusan perusahaan. Sutian, kamu benar-benar hebat. Tian Ge, kamu bilang jika UNHO benar-benar membentuk asosiasi bisnis, mengumpulkan kekuatan semua orang kaya di Haicheng. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Orang-orang ini hanya tampak tunduk pada. Masing-masing memiliki niat tersembunyi. Aliansi seperti ini sangat rapuh. Begitu ya. Tapi saya harus segera menguasai seluruh grup Tengda. Baru saya bisa melawan Yuan Hao. Selamat, Tuan, telah memukul mundur mereka. Penghargaan dari Chen Guowei dan Yuan Hao ditumpuk. Nilai reputasi meningkat menjadi 7.800 poin. Apakah ada keterampilan baru? Tuan, keterampilan baru hanya akan muncul saat mencapai 8.000 poin. Semakin sulit saja. Aduh. Pak Su, ini tidak baik. Jangan buru-buru, ceritakan perlahan. Setiap proyek dari grup kami, semua dikejar dan dihalangi oleh Asosiasi Dagang Cina. Proyek ini hampir tidak bisa bertahan lagi. Tidak ada cara lain yang dipikirkan. Semua yang perlu dipikirkan sudah dipikirkan. Kami sudah menghindari sorotan. Tapi Kamar Dagang Huaxia terus mengejar kami. Apapun proyek yang kami lakukan, mereka juga melakukannya. Dan mereka menekan harga untuk menjatuhkan kami. Jangan terburu-buru. Saya akan memikirkan cara lain. Pak Su dan Pak Liu sedang sibuk. Bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Yuan Hao, kenapa kamu datang? Pertanyaan yang bagus, kenapa aku datang? Tentu saja aku datang untuk menyelamatkan kalian. Suzong sudah datang. Yuan Hao, kamu ini seperti musang yang datang untuk memberi selamat kepada ayam. Apa niat baik yang bisa kamu miliki? Yuan Hao, jangan berputar-putar. Jika ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Akhir-akhir ini, ku mendengar bahwa grup Tengda mengalami sedikit masalah. Tidak tahu apakah saya perlu membantu atau tidak. Kami dari grup Tengda baik-baik saja. Tidak perlu. Bisakah kamu tidak berpura-pura kuat? Saya tahu kalian sudah tidak sanggup lagi. Meminta bantuan juga bukan hal yang memalukan. Kalau kamu berlutut di sini memohon padaku, mungkin saya akan berbaik hati. Minta bantuan dari asosiasi. Lebih baik kamu lupakan saja harapan itu. Kalau grup Tenda kita bangkrut sekalipun, kami tidak akan menyerah padamu. Baik. Pak Su memang keras kepala. Saya Yuan Hao. Yang paling saya kagumi dalam hidup ini adalah orang seperti kamu. 3 jin bebek, 2 jin mulut. Aku lihat sampai kapan kamu keras kepala. Aku ingat ada orang yang pernah bilang, harus membuat grup Yuan dan asosiasi dagang Huaxia benar-benar hilang. Iya. Benar, itu saya yang bilang. Semangatmu saat itu. Kenapa kamu tidak merasa sombong? Teruskan saja kesombonganmu. Bukankah waktunya belum tiba? Kalau bilang setengah tahun, ya setengah tahun. Kali ini aku datang untuk mengakuisisi grup tengah. Kalau kamu tahu diri, cepat bergabung dengan asosiasi pedagang Tiongkok kami. Kalau tidak, kembali saja dan jalankan taksi kamu. Kami di Tenda tidak menyambutmu, pergi saja. Kamu bicara apa sih? Orang tua, sudah bosan hidup ya? Kami di Tenda tidak menyambutmu, pergi saja. Katakanlah, Lau Liu. Orang seumur ini. Kenapa masih tidak mengerti juga? Mengikutinya, kamu bahkan tidak bisa makan. Ikutlah denganku, gaji tinggi. Hah, jangan pernah kamu pikirkan itu. Kalau aku sampai mati kelaparan, aku tidak akan makan makanan dari keluarga Yuan kalian. Benar-benar bau amis yang cocok satu sama lain. Kesempatan terakhir hanya 3 hari. Setelah 3 hari, kalau aku tidak menerima kabar tentang grup tengah, bergabung dengan asosiasi dagang Huaxia, kalian tunggu saja kematian. Ayo pergi. Mereka terlalu sombong. Belalang setelah musim gugur tidak akan melompat lama. Su, apakah kamu punya rencana? Sementara ini belum ada, tapi selalu ada cara daripada kesulitan. Baik. Hei, Paman Tai, Sutian, cepat datang selamatkan aku. Kamu di mana? Aku akan segera ke sana. Hari ini, tidak peduli siapa yang kamu panggil, itu tidak ada gunanya. Jika tidak mau rugi, jangan harap bisa pergi. Lepaskan, Sutian, kamu sudah datang. Pak Tai, apakah kamu baik-baik saja? Kamu adalah anaknya. Kalau ada masalah, katakanlah. Orang tua ini mengendarai motor tua untuk mengantar makanan. Dia menabrak mobilku dengan sembarangan. Kamu bilang harus bagaimana? Bukan itu, bukan itu.
Dia yang mundur dan menabrakku. Orang tua ini tidak mau mengganti rugi. Kan? Aku yang akan mengganti rugi. Ganti rugi. Kamu mampu membayar. Berapa harganya? Katakan saja. Barusan aku bicara dengan orang tua ini, 100.000, kurang dari 100.000. Hari ini urusan ini belum selesai. Tapi melihat kamu yang miskin begini. Kamu juga nggak bisa bayar, kan? Kalau begitu, aku juga nggak punya waktu buat buang-buang di sini. Kalian berdua berlutut dan panggil aku kakek. Aku akan anggap kalian berdua seperti sampah. 100.000 cukup nggak? Apa maksudnya? Aku kasih kamu 200.000. 200.000. Coba lihat, di seluruh tubuhmu ini ada yang terlihat seperti 200.000. Apakah kamu yang bernilai 200.000? Atau mobilmu yang jelek itu yang bernilai 200.000? Mobil jelekmu itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu rodaku. Aku akan transfer sekarang. Kamu tahu mobilku berapa harganya? Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Sudah selesai menghitung. Cukup untuk mengganti mobilmu. Lalu bagaimana kita menyelesaikan ini? Saya salah. Saya meremehkan orang, kamu, tolong lepaskan saya. Lepaskan saya. Sudahlah, sebaiknya kita saling memaafkan. Iya, Anda pasti orang besar. Anda orang besar yang berjiwa besar. Anda bisa menampung perahu di dalam perut Anda. Lepaskan aku, tolong. Kalau aku sampai menemukanmu berbuat jahat lagi, menindas orang baik, aku akan mematahkan kakimu. Paman San, mari kita pulang. Paman Tai juga sangat tidak mudah. Di usia seperti ini, seorang diri memasak dan mengantar makanan. Sangat sulit. Iya, Tuan. Tapi Anda menyebarkan kebaikan dan energi positif. Sekarang nilai reputasi telah meningkat menjadi 8.200 poin. Mendapatkan keterampilan baru, membaca pikiran. Membaca pikiran? Ya. Jangan-jangan ini adalah membaca pikiran yang saya pikirkan. Iya, Tuan. Membaca pikiran bisa digunakan pada banyak orang sekaligus. Durasi efeknya adalah 1 bulan. Dengan keterampilan ini, saya bisa membalikan keadaan sepenuhnya. Halo semuanya. Tuan Su, Anda benar-benar luar biasa. Bagaimana caranya kamu bisa membeli saham para pemegang saham ini dengan harga murah? Karena mereka melakukan banyak hal yang tidak benar. Dan aku kebetulan menguasai nyawanya. Sekarang kamu sudah memiliki 90% saham Tengda. Kamu benar-benar menjadi pemilik sah Tengda. Kedepannya, apapun yang dibutuhkan, aku akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Terima kasih, Pak Liu. Selama ini kamu selalu mendukungku. Ah, Ketua, jangan begitu. Sudah saatnya kita berakhir dengan grup Yuan. Aduh. Dengan panik berkata. Semua industri inti dari grup kita telah diakuisisi dan ditekan oleh Tengah. Bagaimana dengan keluarga-keluarga di asosiasi dagang? Apakah mereka tidak diberitahu untuk membantu? Beberapa keluarga di asosiasi dagang malah menghilang secara misterius. Ada juga yang mundur dari asosiasi lebih awal. Apa? Kekuatan grup sangat kuat. Gabungan grup-grup di kamar dagang Huaxia sama sekali tidak takut pada Tengda. Mengapa mereka mundur dari keanggotaan? Saya mendengar bahwa Sutian menguasai banyak skandal orang-orang itu. Dan mengancam mereka untuk mundur dari keanggotaan. Bajingan, apakah Sutian itu cacing? Bagaimana dia bisa tahu rahasia orang-orang ini? Tuan muda, cepat pikirkan langkah selanjutnya yang harus kita ambil. Dia Sutian memaksa saya sampai mati. Kalau begitu, kita akan berjuang sampai mati. Sesuai petunjukmu, kami sudah mengakuisisi 70% saham grup Yuan. Yuan Hao sudah berada di ujung tanduk. Bagus, sekarang saatnya mengambil alih grup Yuan sekaligus. Hei, Lin, ada apa? Sutian, ini aku. Yuan Hao. Wen Hao, apa yang terjadi dengan Lin? Sutian, kamu tenang. Ya baik-baik saja. Tapi sebentar lagi aku mungkin tidak bisa menjamin apa-apa. Sutian, jangan pedulikan aku. Lilin, jangan khawatir. Lilin, aku segera akan pergi menyelamatkanmu. Bagaimana, Direktur Su? Terdengar bagus, kan? Yuan Hao, kalau kamu berani sentuh satu helai rambut Lilin, aku tidak akan berhenti sampai mati. Nah, itu tergantung pada penampilanmu. Kehidupan dan kematian dia ada di tanganmu. Apalagi yang kau inginkan? Aku ingin apapun yang aku mau. Aku ingin kau menghentikan semua tindakan terhadap grup Yuan. Ada seseorang yang datang menjemputku. Aku seharusnya memberimu hadiah pertemuan. Sudah hampir sampai. Pengiriman dari Tian Ge.
Suka tidak dengan Yuan Hao? Jangan bertindak sembarangan, ya, kali ini adalah gelang. Lain kali mungkin akan jadi tisu. Yuan Hao. Asalkan kamu tidak menyakiti dirimu. Aku akan setuju dengan apapun. Nanti aku akan kirim alamatnya. Seseorang akan datang menjemputku. Kalau tidak, kamu bisa langsung menunggu untuk mengumpulkan jasadnya. Ketua, apakah Anda baik-baik saja? Sampaikan kepada semua orang. Hentikan semua tindakan terhadap grup Yuan. Lin Lin. Lin Lin. Sutian, akhirnya kamu datang. Kamu membuatku sangat menderita. Kamu membebaskan Lin Lin. Aku akan memikirkannya untuk dia. Kalau aku membebaskan dia, tidak masalah. Berlutut dan minta aku. Baik. Oke. Aku mohon padamu. Lepaskan adikku. Sang Direktur Su yang terhormat ternyata sampai pada titik ini. Kau sebenarnya ingin apa? HMPH. Apakah jika aku menandatangani untuknya? Kau akan melepaskan Lin Lin. Kau merasa punya hak untuk bernegosiasi denganku. Atau potong saja dia. Atau aku akan membunuhnya sekarang juga. Baiklah, aku akan pergi. Aku pergi. Baiklah, bicaralah baik-baik dengan suamimu. Titian, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi, jangan takut, Lin Lin. Sungguh pasangan yang romantis. Lu Wenhao, kau binatang. Semoga kau mati dengan buruk. Lu Wenhao, aku berharap mati dengan buruk. Aku bilang padamu. Kalau mau mati, dia yang harus mati dulu. Sebenarnya, aku tidak punya permusuhan denganmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu karena menikahi suami yang baik. Yuan Hao, semua syaratmu sudah aku penuhi. Kau tidak benar-benar berpikir, aku akan membiarkan kalian begitu saja, kan? Kamu berubah pikiran. Apa yang akan terjadi jika kamu berubah pikiran? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yuan Hao, kamu. Kamu pegang senjatamu. Su Tian. Kamu ini sampah. Apa kamu layak berbicara denganku, King Tian? Kamu sebenarnya mau bagaimana? Aku ingin melakukan apa saja. Aku ingin membunuhmu. Hutang dan piutang kita harus selesai. Biarkan dia pergi saat salju turun. Saat salju turun. Kamu tahu nggak? Aku paling benci wajah seperti itu dari kamu. Kenapa semuanya harus kamu yang memutuskan? Sekarang aku yang memutuskan. Aku yang memutuskan. Sutian, aku beritahu kamu. Di mataku, kamu hanya sampah. Sampah paling rendah. Tidak ada apa-apa. Tapi justru kamu, sampah ini, membuatku sampai seperti ini. Berhenti. Ye Wenhao, berhenti. Terima kasih. Berhenti. Lin Lin. Di hari bersalju ini, kamu harus tetap hidup dengan baik. Kalau ada hal baik, biar aku yang tangani. Aku pasti tidak akan membiarkan dia berhasil. Lin 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 Lin. Cahaya penuh semangat. Amarah yang membara. Su Tian. Aku tahu kamu jago berkelahi, tapi kamu tidak berani memukulku. Lihat saja apakah aku berani. Perempuan ini beruntung tidak mati. Kalau tidak, lihat saja dia. Ini sebenarnya bagaimana? Hanya memberinya sedikit obat. 24 jam tanpa penawar. Orang itu pasti mati. Antidotenya di mana? Lepaskan aku akan memberimu antidote. Tunggu sampai aku sampai di tempat yang aman. Aku akan memberimu antidote. Yuan Hao, jika kamu tidak memberiku antidote, aku akan membunuhmu ke ujung dunia sekalipun.
Bagaimana? Sudah menemukan antidote. Yuan Hao sama sekali tidak ada di sana. Dia juga sudah membuang ponselnya. Jadi tidak bisa dilacak sama sekali. Hei Zhao Lu. Bagaimana kata rumah sakit? Tian Ge, saudara ipar, dia sudah pergi. Sudong, apakah kamu baik-baik saja? Jangan buat aku takut. Biarkan aku sendiri sebentar. Sudong, semoga kamu tabah. Kenapa? Jika ada pengorbanan, apalagi yang tersisa? Tuan, selamat. Chang Zi dan kelompok Wen Hao mendapatkan poin reputasi mencapai 10.000. Membuka kunci keterampilan terakhir. Xiao Daji. Kamu pikir aku masih mau mendengar keterampilan baru apa? Keterampilan terakhirmu adalah pengembara waktu. Bisa mengendalikan waktu. Tapi hanya bisa melintasi 1 hari ke belakang. Ya. Melintasi waktu kembali ke 1 hari yang lalu. Benar? Keterampilan ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah digunakan, semua poin reputasi akan direset. Jika aku bisa kembali ke masa lalu, aku bisa menyelamatkan Ling Ling. Ayo, cepat gunakan keterampilanmu. Baik, Tuan. Pengembara waktu diaktifkan. Benar-benar kembali setahun yang lalu. Ling Ling bisa diselamatkan. Halo? Pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dijangkau saat ini. Tidak bisa. Saya harus menemukannya di tempat 008 sebelumnya. Ah, menantu datang. Apakah Lin Lin di rumah? Bukankah dia bersama Anda? Kapan dia pergi? Sekitar 2 jam yang lalu, ya. Dia menerima sebuah telepon dan pergi. Lakukan pencarian seluruh kota untuk petunjuk tentang Chen Linlin. Dia mungkin dalam bahaya. Cek siapa yang dihubungi terakhir kali oleh Linlin. Baik, Suzong. Ling Ling. Ting Ting, ada apa kamu mencariku? Ling Ling, kita kan sahabat baik. Iya, ada apa? Kalau begitu, bantu sahabatmu sekali lagi ya. Tuan Yuan, Chen Lingling sudah dibawa oleh orang-orang Anda. Kamu melakukan dengan baik. Uang yang Zhao keluarga hutang padaku, lunas sudah. Setelah urusan ini selesai, aku doakan Zhao keluarga bangkit kembali. Kalau begitu, aku ucapkan terima kasih dulu kepada Tuan Yuan. Sutian, Sutian, kali ini aku berhasil menemukan titik lemah Mumu. Lihatlah bagaimana kamu melawanku. Ini dia. Ini dia, Tuan Tian. Nomor teleponnya adalah nomor virtual. Mencari IP membutuhkan sedikit waktu. Kalau begitu, mari kita cari di sekitar sini. Kita harus menemukan keberadaan Lin Lin. Sampah kecil. Tuan, saya di sini. Sampah kecil? Bisakah kamu menentukan lokasi Ling Ling? Tuan, pihak lawan dalam keadaan mati. Saya juga tidak bisa mencarinya. Ling Ling, kamu tidak boleh sampai terjadi apa-apa. Hei, apakah sudah menemukan Sanlong? Tidak ada, Tian Ge, tapi sudah menemukan alamat IP. Itu rumah Zhao Tingting. Zhao Tingting, segera pergi cari. Tingting, bagus sekali. Keluarga Zhao bangkit kembali. Ayah ingin kamu menggantikan posisiku. Terima kasih, Ayah. Keluarga Zhao membantu kejahatan. Masih ingin bangkit kembali. Bermimpi? Siapa kamu? Berani datang ke keluarga Zhao untuk berbuat sesuka hati. Zhao Tingting, aku tanya kamu, di mana Lin Lin? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sembarangan, ini adalah keluarga Zhao. Siapa kamu yang berani menuntut? Sebaiknya kamu sekarang juga memberitahuku. Jika tidak, kamu mau bagaimana? Kalau tidak, aku akan membuat keluarga Zhao kalian hilang selamanya di Haicheng. Suaranya besar sekali. Aku memberimu kesempatan. Segera berlutut dan minta maaf padaku. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Yang seharusnya berlutut adalah kalian. Aku juga memberi kalian kesempatan. Sekarang beritahu aku di mana Lin Lin. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberi keluarga Zhao kalian kesempatan hidup. Biarkan kami Zhao keluarga hidup. Jangan bercanda. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan aku, kamu beralih mencari Chen Lin Lin. Kamu pikir dengan melapor pada keluarga Chen kamu jadi hebat. Ini adalah si miskin yang sering mengganggumu. Bagaimana dia bisa datang ke rumah? Apa dia sudah gila karena kemiskinan? Ayah,
Jangan pedulikan dia. Dia hanya sampah. Kurangi omong kosong, di mana Lin Lin? Ingin tahu keberadaan Chen Lin Lin? Bisa. Pertama berlutut dan hormat pada bibi. Kemudian merangkak keluar seperti anjing. Tama berlutut dan hormat pada bibi. Kemudian merangkak keluar seperti anjing. Ya. Berani berbuat jahat di rumah Zhao. Mencari mati? Yang mencari mati adalah kalian, kan? Keluarga Zhao sudah jatuh 10 tahun yang lalu. Sekarang berpura-pura apa? Jika tahu diri. Sekarang katakan padaku di mana Lin Lin berada. Kalau tidak, aku akan membawamu ikut mati. Keluarga Zhao kami tidak sekuat dulu. Sudah jatuh. Tapi sekarang kami punya grup Yuan sebagai sandaran. Apakah kamu bisa menantangnya? Grup Yuan sudah di ujung tanduk. Kamu masih menganggapnya sebagai sandaran. Aku percaya, dalam waktu dekat, grup Yuan hanya akan tersisa cangkang kosong. Kamu mengira kamu siapa? Aku percaya apapun yang kamu katakan. Membunuhmu sama mudahnya seperti mencubit semut. Siapa yang ingin membunuh ketua kami? Bukankah itu Pak Liu dari grup Tengda? Kenapa dia datang? Apakah kamu yang ingin membunuh ketua kami? Tidak ada salah paham. Aku bahkan tidak tahu siapa ketua kalian. Baru saja mengutuk ketua kami, lalu bilang kalian tidak mengenalnya. Ini adalah cara kalian menyambut tamu dari keluarga Zhao. Tuan Su, bagaimana sebaiknya kita menangani keluarga Zhao? Dia ternyata adalah ketua grup Tengda. Saya akan memberi Anda kesempatan terakhir. Di mana Lei Ling? Saya bilang itu Yuan Hao. Dia meminta saya untuk mengundang Chen Lin Lin dengan identitas sahabat. Kemudian saya membawanya pergi setelah memukulnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saya benar-benar tidak tahu. Saya hanya mengatakan kebenaran. Tuan Liu, Zhao keluarga membantu kejahatan. Kedepannya, saya tidak ingin melihat mereka di laut. Mengerti? Haha. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kamu harus meminjam orang untuk bersembunyi di dekat pabrik terbengkalai di pinggiran timur. Tunggu instruksiku. Sampai saatnya. Kenapa harus di pabrik terbengkalai di pinggiran timur? Nanti kamu akan tahu. Ingatan. Jangan pernah biarkan Yuan Hao menyadarinya. Baik. Yuan Hao. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil lagi. Sutian, kenapa kamu di sini? Kalau ingin orang lain tidak tahu, jangan lakukan sendiri. Jangan banyak bicara. Kalau aku ketahuan olehmu, apa boleh buat? Xiao Yuan, Xiao Yuan. Jangan cari lagi, kalau tahu diri. Lepaskan Ling Ling segera. Kamu si brengsek ini membuat aku jadi begitu buruk. Mau aku melepaskan orang dengan mudah? Tidak mungkin, kan? Kamu cuma mau grup Tengda, kan? Aku cuma omong kosong. Kalau bukan karena kamu ikut campur, grup Tengda sudah jadi milikku. Di mana perjanjiannya? Cepat, beri aku perjanjiannya. Aku cepat tanda tangan. Berikan aku perjanjian itu. Perjanjian. Perjanjian sudah ditandatangani. Lilin, lepaskan saja. Berjongkoklah untukku. Maaf, aku salah. Aku benar-benar salah. Bisa dilepaskan sekarang. Aku melihat kesungguhanmu, jadi. Aku maafkan kalian, baiklah. Tidak apa-apa, Lin Lin. Kaisar Salju, akhirnya kau datang, aku sangat takut. Jangan takut, aku ada di sini. Hei, Suzong. Mi sudah mengikuti. Kau harus mengikuti Yuan Hao untuk mendapatkan obatnya. Tenang saja, Sudong. Baik-baik saja. Obat apa? Tidak ada apa-apa. Aku akan mengantarmu pulang. Tuan, jangan terlalu bersedih. Dia pasti akan baik-baik saja. Bagaimana dengan Tian Ge? Di mana antidotnya? Ini di mana? Sutian, saya. Ada apa dengan saya? Tidak ada apa-apa. Semua sudah berlalu. Di mana Yuan Hao? Kami mengikutinya untuk menemukan antidot. Langsung saja dia dibawa ke kantor polisi. Bajingan ini. Kira-kira seumur hidup dia akan di dalam sana. Ini hukuman yang pantas baginya. Oh iya, Tuan Tian. Karena urusan Yuan Hao. Grup
Grup UN juga sedang diselidiki dan dibekukan. Apakah kita masih harus terus mengejar kemenangan dalam hal ini? Serahkan semuanya kepada kalian ke depannya. Selamat, Tuan. Dendam besar terbalaskan. Terima kasih, Xiao Daji. Jika bukan karena kamu, sekarang saya mungkin masih jadi supir taksi yang gagal. Apalagi bisa bersama Ling Ling. Sebenarnya yang harus berterima kasih adalah saya. Kenapa? Saya memang berasal dari masa depan, tapi tuan saya dari awal sampai akhir hanyalah kamu. Saya masih kurang paham. Kamu tidak perlu mengerti. Nanti kamu akan tahu. Tuan, jaga diri baik-baik. Saya akan pergi. Kamu akan pergi. Mau kemana? Kamu sudah menyelesaikan tugas. Sistem memanggil saya kembali ke masa depan. Kembali? Ya. Bisakah kamu tidak kembali? Tidak bisa? Itu adalah aturan sistem. Setelah Tuan menyelesaikan tugas, Xiao Daji harus kembali ke masa depan. Lalu, kita kapan bisa bertemu lagi? Mungkin 50 tahun lagi. Tuan, saya mau pergi. Selamat tinggal, ya. Kitian, kamu sudah menunggu lama, ya? Ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Ada seorang teman lama yang pindah ke luar negeri. Tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. Hanya pindah ke luar negeri saja, bukan pindah ke planet lain. Kapan kamu jadi orang yang puitis seperti ini? Su, apa yang kamu katakan? Kamu harus memberikan semua saham kepadaku. Aku sudah bosan dengan kehidupan sekarang. Selanjutnya, aku ingin berkeliling dunia dengan Lin Lin. Tapi tidak ada apa-apa. Tapi aku percaya padamu. Tapi itu kan ratusan miliar. Liu, setelah semua yang kita alami, kamu masih tidak mengerti. Uang memang penting. Tapi jika dibandingkan dengan manusia, tidak ada apa-apa. Aku ingin menikmati kehidupan di masa depan. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan. Aku tidak akan banyak bicara lagi. Kalau ada apa-apa, ingat untuk selalu menghubungiku. Ngomong-ngomong, Pak Liu, jangan lupa apa yang aku katakan. Setiap tahun, alokasikan 20% dari dana perusahaan untuk riset AI cerdas. Mengerti? Tapi kenapa kamu begitu berkeras dengan industri AI? AI adalah tren masa depan. Yang paling penting adalah saya harus bertemu dengan teman lama. Cepatlah waktunya, pesawat akan terlambat. Kalau begitu, Pak Liu, ini urusanmu. Aduh. We broke up, we're better off as friends. Now I accidentally need you, I don't know what to do.